Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاللهم إنا نسألك من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما مغفورا ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد فإن شاء الله عز وجل dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas satu tema yang berkaitan tentang fikih. Dan sebenarnya setiap ilmu, setiap fan atau setiap ilmu yang ada, kita perlu mengetahui dari beberapa sisinya. Kita hari ini akan mengetahui ilmu fikih, tapi bukan pembahasannya. Kita tidak akan bahas kitabut taharah, kitabus salah, kitabus zakah, kitabus siyam, tapi kita akan membahas tentang pendahuluannya. Dan setiap ilmu itu perlu diketahui, setidaknya ada 10 hal yang perlu diketahuinya, yang tercangkup dalam bait syair inna mabadi'a kulla fannin 'asharah الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع وحكم الاستمداد حكم الشارع أو الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. Tapi insyaallah azza wa jalla pada pagi hari ini cukup kita mengenal 5 hal. 5 hal dalam ilmu fikih ini sebagai pendahuluan. Ya. Yang pertama dalam ilmu fikih yang perlu kita ketahui adalah ta'rifuhu. Bisa dilihat di proyektor, di sana ada yang bagian pertama yang paling atas ada ta'rifuhu. Cuman hanya saja itu kurang jelas kelihatannya, memang layarnya kurang jelas. Kalau di laptop atau di handphone mungkin lebih jelas. Filenya ada di. Sehingga yang pertama adalah ta'rifuhu. Ta'rifuhu artinya adalah definisinya. Ta'rifuhu artinya definisi ilmu fikih. Ilmu fikih ini definisinya apa? Pengertiannya apa? Maknanya apa? Definisi ilmu fikih terbagi menjadi 3 bagian. Definisi secara bahasa, definisi secara syariat, definisi secara istilah. Itu kita lihat. Ta'rifuhu definisinya secara al-lughawi, secara bahasa, kemudian asy-syar'i secara syariat, kemudian al-istilahi secara istilah. Definisi fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Al-fahmu artinya pemahaman. Berarti fikih secara bahasa Arab itu artinya pemahaman. Secara bahasa Arab, fikih itu artinya pemahaman. Kemudian secara ilmu syariat yang Allah Jalla wa'ala mungkin kita pernah baca, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Karena ada kalimat yufaqihu fid din. Apa arti yufaqihu fid din? Ada juga firman Allah Jalla wa'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ada dalam hadis Rasulullah, ada pula dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di surat Taubah di lembar yang terakhir. Liyatafaqahu fid din. Kalimat liyatafaqahu fid din. Ada juga dalam hadis Rasulullah di Bukhari,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalimat yufaqihu fid din. Kalimat yufaqihu fid din. Maka apa definisi secara syariat? Kalau secara bahasa tadi pemahaman, maka dikatakan secara syariat adalah al-ilmu bimasailid din. Al-ilmu bimasailid din. Apa artinya al-ilmu bimasailid din? Artinya memahami, mengetahui perkara-perkara agama. Apapun itu bentuknya yang berkaitan dengan perkara agama, apabila kita memahaminya, itulah disebut dengan fikih secara istilah syariat. Makanya ketika Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Seseorang yang diinginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan fakihkan dalam agamanya. Maksudnya Allah akan pahamkan dalam perkara-perkara dan seluruh permasalahan dalam agama. Yufaqihu fid din. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mendoakan siapa? Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Semoga Allah fakihkan dalam agama dan ajarkan ilmu tafsir. Maka faqih di sini artinya seorang yang paham tentang perkara-perkara agama, entah itu penafsiran Al-Quran, entah itu mensyarah hadis, entah itu fikih, entah itu akidah, entah itu akhlak. Seluruh perkara agama masuk dalam ilmu fikih dalam definisi syariat. Kalau kita membaca liyatafaqahu atau yufaqihu fid din dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Rasulullah, maka arti fikih artinya adalah memahami ilmu, memahami perkara-perkara dalam agama. Namun ilmu fikih di sini ada istilah yang lebih sempit lagi. Coba kalau kita kita buat lingkaran besar, maka di sana ada fikih secara bahasa. Itu adalah pemahaman. Memahami ilmu apapun disebut dengan fikih. Ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu bahasa Arab, itu secara ilmu bahasa Arab. Sehingga memahami ilmu apapun disebut dengan fikih. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat hanya memahami ilmu agama, definisinya. Lalu kemudian secara istilah dikatakan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Lebih sempit lagi, ya, lebih menyempit lagi. Kalau tadi secara bahasa pemahaman, secara syariat memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Lebih sempit lagi memahami hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Kalau hukum-hukum syariat, keluar dari hukum syariat banyak hukum selain hukum syariat. Ada hukum adat istiadat dan ada hukum negara, ada hukum macam-macam. Lalu kemudian ketika kita berkaitan dengan amaliyah, berarti keluar dari hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Berarti kalau ilmu fikih yang biasa kita pelajari itu berkaitan dengan amaliyah kita, salat, zakat, puasa, berarti itu ilmu fikih secara definisi istilahnya para fuqaha atau para ahli fikih. Ya, para ahli fikih. Itulah definisi ilmu fikih. Jadi ilmu fikih memiliki 3 definisi. Definisi secara bahasa, definisi secara syariat, definisi secara istilah. Dan setiap definisi memiliki pemahaman yang berbeda. Lalu kemudian maudhu'uhu, temanya, pembahasannya. Tadi pertama kita membahas tentang definisi fikih, sudah selesai. Yang selanjutnya adalah temanya, pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih ini bahas apa? Sehingga orang kalau belajar ilmu fikih dia tahu sedang bahas apa. Apakah membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ataukah membahas tentang sirah Nabi, atau kisah para sahabat, atau membahas tentang salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Maka dikatakan temanya adalah af'alul ibad min haitsu ta'alluqil ahkam syar'iyyati biha. Perbuatan-perbuatan seorang hamba yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Perbuatan-perbuatan seorang hamba yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tolong diperhatikan kalimat perbuatan, berarti mencangkup ibadah dan mencangkup selain ibadah. Seluruh perbuatan. Seluruh perbuatan. Ada hukum syariat. Setiap perbuatan yang dilakukan hamba itu tidak lepas dari 5 hukum. Kalau nggak wajib, haram. Kalau nggak sunnah, makruh. Kalau nggak ya mubah. Hatta kita minum dengan tangan kanan pun ada hukumnya.
kita tidur, membaca doa pun ada hukumnya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya semata hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Bukan hanya semata hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, melainkan ada hal-hal yang lain. Seluruh perbuatan hamba yang itu berkaitan dengan hukum syariat. Selama ada perbuatan yang hukumnya wajib, ada hukumnya haram, maka itu akan dibahas dalam ilmu fikih. Contohnya, apa hukumnya makan daging babi, itu dibahas di mana? Di akidah atau di fikih? Di fikih. Padahal ini lagi makan. Bukan bersuci, bukan bahasan puasa, bukan bahasan apa-apa. Tapi seluruh perbuatan hamba yang berkaitan dengan hukum syariat maka akan dibahas di ilmu fikih. Kemudian fadluhu. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah keutamaannya. Pertama tadi definisi, kedua temanya atau pembahasannya, ketiga adalah keutamaan. Apa keutamaan ilmu fikih? Keutamaan ilmu fikih ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dilihat dari keutamaan menuntut ilmu secara keumuman. Apa keutamaan menuntut ilmu secara keumuman? Banyak, kita sering mendengar man salaka tariqan. Lalu kemudian may yuridillahu bi khairan. Kemudian wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, tadi liyatafaqahu fid din. Dan seterusnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Keutamaan menuntut ilmu secara keumuman. Kita banyak sudah mengenal. Siapa orang yang berjalan atau menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu kan keutamaan. Kemudian Rasulullah bersabda, misalkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim. Itu keutamaan secara keumuman. Tapi adakah di sana keutamaan mempelajari ilmu fikih secara khusus? Nah, ini dari sisi yang kedua. Keutamaan mempelajari ilmu fikih secara khusus. Di situ disebutkan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah, kata beliau, a'zamu dalilin ala fadilati syai'an nadharu ila thamaratihi, wa man ta'ammala thamaratal fiqhi alima annahu afdalul ulum. Kata beliau, sesuatu ilmu itu dilihat dari hasilnya, dari buahnya. Keutamaan suatu ilmu dilihat dari hasilnya dan buahnya. Kalau kita mempelajari ilmu fikih dengan benar, buahnya apa? Salat kita benar, zakat kita benar, puasa kita benar, haji kita benar, sedekah kita benar, makan minum kita, keluar masuk kita, hubungan kita bersama keluarga dan saudara, semuanya menjadi benar. Berarti pertanyaannya sekarang, apakah ilmu fikih ini penting atau tidak? Maka jawabannya penting. Kenapa? Karena dilihat dari hasil yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu fikih. Betapa banyak hal-hal yang itu nampaknya sepele, tapi kalau kita belajar dalam ilmu fikih, ternyata sesuatu yang kita lakukan ini salah. Sering sekali kita menegur santri, khususnya baru masuk, misalkan ada hal-hal yang tidak diketahuinya. Tahu nggak ini hukumnya apa? Misalkan sebagai contoh, anak muda sekarang mengikuti dengan gaya dan fashion sekarang, biasanya menggunakan gelang. Ya, entah itu tasbih, entah itu apa macam-macam, dan seterusnya. Baik. Maka terkadang santri baru masuk, dia masih menggunakan fashionnya ketika di rumah, dianggap itu sesuatu yang mubah, biasa aja, mengikuti fashion yang ada, mengikuti kebiasaan orang dan anak muda sekarang. Lalu kemudian kita tegur, bolehkah menggunakan gelang itu? Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan gelang itu, secara mazhab Syafi'iyah pun tidak boleh, terlarang. Karena gelang itu adalah perhiasan yang diperbolehkan hanya untuk wanita. Ya, perhiasan yang hanya diperbolehkan untuk wanita. Begitu juga menggunakan kalung misalkan, dan seterusnya. Padahal ini sesuatu yang kelihatannya biasa, namun ketika orang mendalaminya dia akan paham apa hukumnya dan bagaimana cara melakukannya. Seperti contoh seperti itu. Maka sehingga ilmu fikih ini akan nampak keutamaannya dan kemuliaannya ketika kita melihat dari sisi buahnya dan hasilnya. Dari sisi buahnya dan hasilnya. Ketika kita belajar ilmu fikih, dari mulai kita taharah sampai nanti kita berjihad di jalan Allah, kita akan tahu hukum-hukum dasar dalam setiap apa yang kita lakukan. Sehingga orang mau maju ataupun mundur, dia tahu hukumnya. Jadi tidak melakukan sesuatu dengan kebodohan.
Lalu kemudian pembahasan yang selanjutnya setelah definisi, tema pembahasan tadi, kemudian keutamaan yang ketiga, yang keempat adalah istimdaduhu, sumber ilmu fikih. Sumber ilmu fikih itu dari mana? Di situ ada yang keempat, kita bisa lihat istimdaduhu. Di sini tidak dijelaskan. Kenapa? Karena istimdadu atau sumbernya ini nanti dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Pembahasan tentang sumber-sumber ilmu fikih, istimdaduhu itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Maka sehingga istimdadnya atau pembahasan ilmu fikih dari mana? Ini yang biasa digunakan dalil-dalil ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan berhubungan dengan hukum-hukum syariat. Hukum syariatnya diambil dari mana? Dari dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada dalam ilmu fikih itu apa saja? Dalilnya ada 11. Bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Ilmu fikih itu sumber dalilnya ada 11. Ada yang disepakati, ada yang dipersisihkan dan seterusnya. Ada kadang berkurang, ada yang bertambah. Tergantung mazhab yang mana dan pendapatnya siapa. Ada hal-hal yang disepakati, sebagai contoh sumber ilmu fikih itu Al-Quran. Ini semua para ulama menyepakati. Kedua, misalkan sunnah Rasulullah, semua juga menyepakatinya. Ijma', kesepakatan ulama. Secara dasar disepakati, tapi nanti secara merinci ada perselisihan. Kemudian qiyas, mengkiaskan, menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lain. Ini mengkiaskan, ini juga ada perinciannya diperselisihkan. Kemudian nanti ada qaulus sahabi, perkataan sahabat. Bisakah dijadikan dalil? Kemudian nanti di sana ada namanya at-tatabbu' wal istiqra', analisa. Itu juga bisa dijadikan dalil fikih. Seperti contoh kemarin kita baru bersama santri belajar tentang bahwasanya dalam, sebagai contoh, dalam masa haidnya seorang wanita, masa haidnya seorang wanita dikatakan paling banyak itu 15 hari. Itu dalilnya apa? Antum buka di Al-Quran nggak akan ketemu. Buka di Sunnah Nabi juga nggak akan ketemu. Di kesepakatan nggak ada terjadi kesepakatan karena ulama berselisih di situ. Lalu kemudian mereka, di mana dalilnya? Kata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali dalam Fathul Qarib, wal mu'tamadu fi dzalik al-istiqra'. Dalil ini 15 hari ini batasan paling banyak seorang wanita itu mengeluarkan darah haid. Dari mana? Katanya diambil dari analisa. Maksudnya dia tatabbu dan istiqra' terus. Ya, beberapa orang dijadikan bahan untuk analisa, ternyata didapatkan wanita itu paling sedikit darah haidnya keluar 1 hari 1 malam dan paling banyak 15 hari. Normalnya 6 sampai 7 hari. Seperti itu. Dari mana ini? Nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada di Ijma', nggak ada di qiyas, adanya di tatabbu' dan istiqra'. Itu sebagai salah satu dalil fikih pula. Itu sebagai salah satu dalil fikih pula. Begitu pula ada dalil yang lain. Ada misalkan disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Kemaslahatan yang tidak disebutkan secara Al-Quran, disebutkan secara Sunnah, tapi ada kemaslahatan. Sebagai contoh sekarang, ini garis soft ini. Ini apa dalilnya ini? Garis soft ini apa dalilnya? Ada di Al-Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada. Makanya benar ada sebagian ulama mengatakan garis soft ini bid'atun. Kenapa? Karena satu, Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan garis soft. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menggunakan berarti menunjukkan itu sesuatu yang terlarang atau bid'ah. Kenapa? Satu, Rasulullah membutuhkan atau tidak? Rasulullah perlu untuk merapatkan atau untuk meluruskan garis softnya para sahabat. Waktu itu mungkin nggak? Waktu itu mungkin ada yang mengatakan waktu itu masjidnya terbuat dari tanah atau dari pasir. Lebih mudah lagi, tinggal dibuat garis saja, menggunakan tongkat dari ujung ke ujung dibuat garis lurus gitu. Akan mampu bisa untuk merapatkan, tapi Rasulullah tidak lakukan. Maka sehingga sebagian orang mengatakan atau sebagian ahlul ilm mengatakan garis soft ini bid'atun. Makanya ketika kita berangkat ke Yaman, dulu zaman kita berangkat ke Yaman itu kan tahun 99. Masjid-masjid, tempat-tempat yang dikenal dengan masjid sunnah rata-rata tidak bergaris. Kalau sekarang kan bergaris itu karena ngikutin karpet ya. Tapi nggak ada kan dari awal mungkin
keramiknya atau ini langsung dibuat garis soft. Jarang. Zaman itu, ketika kita sampai di Yaman, rata-rata masjid di sana pakai garis soft. Maka kita pertanyakan, ini kok bisa begini? Bukankah ini bid'ah? Karena kita menganggapnya waktu itu. Lalu kemudian kita perdalam ulang, maka dikatakan di sini, inilah bagian dari yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah dalilnya. Sebagai contoh seperti itu. Dan ada dalil-dalil yang lain yang disebut dengan al-bara'ah al-asliyah atau al-istishab. Al-bara'ah al-asliyah, ya, artinya asal dari seseorang itu tidak memiliki tanggung jawab. Itu dalam hal muamalah. Atau asal dari seseorang itu memiliki tanggung jawab, itu dalam hal peribadatan dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang itu dipelajari dalam ilmu usul fikih yang itu cukup meluas dan perlu pendetailan lebih dalam lagi. Karena kita bahas ilmu fikih, maka kita akan fokus kepada fikih. Lalu kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir adalah hukmu ta'allumihi, hukum mempelajarinya. Apa hukum pelajari ilmu fikih? Setelah kita mengetahui definisinya, pembahasannya, keutamaannya, sumbernya, yang terakhir adalah hukmu ta'allumihi. Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Apakah fardu ain atau fardu kifayah? Maka dikatakan hukum belajar ilmu fikih itu berbeda keadaan. Ada hal-hal dan perkara dalam ilmu fikih itu mempelajarinya fardu ain, ada hal-hal dalam ilmu fikih itu mempelajarinya fardu kifayah. Contoh, hukum bersuci. Apa hukum pelajarinya? Fardu ain, karena setiap kita dituntut untuk sholat, dan sholat tidak sah kecuali kita bersuci. Sehingga hukum pelajari taharah hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, mempelajarinya. Lalu kemudian ada hal yang fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak fardu ain, tidak setiap orang individu wajib mengetahuinya. Sebagai contoh, hukum berkaitan tentang misalkan pinjam meminjam, atau misalkan hukum berkaitan tentang jamin menjamin. Tidak semua orang masuk dalam perkara itu. Dia mungkin hidupnya sederhana, dia mungkin cukup kehidupannya bertani di sawah, tidak ada hubungannya pinjam meminjam dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban untuk memahaminya. Tapi itu fardu kifayah, harus tetap ada sebagian kaum muslimin yang memahaminya dan mempelajarinya. Jadi itulah 5 hal yang kita bahas. Sebenarnya ada 10 hal, tapi yang penting adalah 5 hal. Kemudian yang selanjutnya, diganti yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang marahilul fiqh. Ini mulai membahas tentang sejarah ilmu fikih. Atau tahapan-tahapan ilmu fikih. Ilmu fikih ini kan berkembang terus dari zaman ke zaman, dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariatnya sampai zaman kita. Dan ilmu fikih itu terus berkembang. Sebagai contoh, zaman Rasulullah dulu tidak ada pembahasan misalkan bayi tabung, nggak ada. Tapi zaman sekarang ada. Donor darah misalkan, zaman Rasulullah nggak ada donor darah, tapi zaman sekarang ada. Nah, ini kan ilmu fikih baru yang kita bahas sekarang, tidak dibahas zaman Rasulullah. Dan seterusnya. Maka karena ilmu fikih ini terus berkembang, maka kita perlu melihat tahapan-tahapan yang ada. Di sini disebutkan tahapan ilmu fikih itu terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan marhalatut tasyri', tahapan penetapan hukum-hukum syariat. Ini tahapan yang pertama. Tahapan penetapan hukum-hukum syariat. Di mana Rasulullah sedang menetapkan. Dan di saat menetapkan ini terkadang dibolehkan, kadang kemudian dihalalkan, seperti contoh nikahul mut'ah. Suatu saat dibolehkan, suatu saat diharamkan, kemudian dibolehkan lagi, kemudian diharamkan lagi. Jadi hukumnya masih bisa berganti-ganti. Hukumnya masih bisa berganti karena masih tahapan penetapan hukum syariat. Dan ini tentu kita mengetahui nanti akan dibahas secara detail di slide yang selanjutnya. Kemudian tahapan yang kedua, marhalatul fiqh qabla al-madzahib. Tahapan ilmu fikih sebelum munculnya mazhab fikih. Kita perlu ketahui bahwa mazhab fikih itu bukan hanya 4. Bukan hanya mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Ada banyak mazhab di sana. Hanya saja yang Allah jaga hanya 4. Sebenarnya di sana ada banyak mazhab. Nanti kita akan pelajari secara mendetail di slide-slide yang selanjutnya. Ada banyak mazhab di sana. Hanya saja yang Allah Jalla wa'ala jaga hanya 4. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan bahwasanya Allah Jalla wa'ala menjaga ilmu fikih ini dengan menjaga 4 madhab. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala
menjaga Al-Quran itu dengan cara menjaga Quran yang dikumpulkan oleh Utsman ibn Affan. Kita mengetahui zamannya Utsman itu banyak sekali qiraatnya. Tata cara membaca Al-Quran itu banyak. Dan orang semakin banyak semakin bingung. Makanya Utsman kemudian memerintahkan seluruh mushaf yang ada dibakar, kecuali mushaf yang dimilikinya, dan kemudian yang dimilikinya ini dikopi dan digandakan sampai dikirimkan ke seluruh wilayah-wilayah kota yang dikuasai kaum muslimin. Itu cara Allah Jalla wa'ala untuk menjaga Al-Quran sehingga orang tidak diributkan dan disibukkan. Seperti itu pula Allah Jalla wa'ala menjaga ilmu fikih dengan adanya 4 mazhab. Ini bukan perkataan saya, silakan dicek perkataannya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang berjudul Bantahan terhadap mereka yang tidak mengikuti 4 mazhab. Bantahan terhadap mereka yang tidak mengikuti 4 mazhab. Ada kitabnya, sudah diterjemahkan oleh salah satu kawan kita di orang Sulawesi. Tapi ada kitabnya diterjemahkan dan dijual. Itu kitabnya ringkas, itu risalah sebenarnya. Beliau melihat fenomena yang pada waktu itu sudah mulai banyak orang keluar dari 4 mazhab, maka beliau menuliskan risalah ini untuk membantah orang-orang yang keluar dari 4 mazhab. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga, marhalatul madzahib al-fiqhiyah. Tahapan yang kedua, tahapan munculnya mazhab-mazhab fikih. Tahapan munculnya mazhab-mazhab fikih. Kalau tahapan yang kedua tadi sebelum mazhab-mazhab fikih bermunculan. Tahapan yang ketiga munculnya mazhab fikih. Tahapan yang keempat adalah al-asrul hadir atau tahapan kontemporer di zaman kita. Ya, di zaman kita. Karena fikih zaman kita berbeda dengan fikih sebelumnya 200 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu. Ada perkembangan-perkembangan yang berbeda. Slide yang selanjutnya, ini kita kembali kepada tahapan yang pertama tadi. Tahapan penetapan hukum syariat zaman Rasulullah. Tahapan penetapan hukum syariat. Dan tahapan penetapan hukum syariat, tarikhnya atau sejarahnya, tahapan yang pertama ini sejarahnya apa? Kapan dimulai? Katanya di sini dimulai dari semenjak Rasulullah diutuskan sampai Rasulullah SAW diwafatkan. Selama Rasulullah masih hidup dan dia sudah mulai diutuskan untuk menyeluruhkan syariat, maka di situ Rasulullah sudah mulai menetapkan hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, nanti akan kita bahas bagaimana terkadang syariat itu ditetapkannya bertahap. Seperti contoh yang kita sering bahas mungkin pengharaman khamr. Tidak langsung diharamkan, tapi bertahap. Nanti akan kita bahas tahapannya. Maka dimulai dari Rasulullah diutus sampai Rasulullah wafat. Rasulullah diutus ketika di Mekah sampai Rasulullah wafat ketika Rasul di Madinah, dan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriyah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriyah pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah. Di saat Rasulullah SAW diutus sampai Rasulullah wafat, ada 2 fase yang sering kita mengenal, fase Mekah, fase Madinah. Karena 2 fase ini berbeda, tahapan ini berbeda. Maka kita bahas dulu yang fase Mekah. Untuk fase Mekah, apa yang dilakukan Rasulullah banyak di fase Mekah? Rasulullah di fase Mekah itu memfokuskan apa? Pada pondasi-pondasi agama dan akidah, keyakinan, ideologi. Rasulullah tidak banyak mensyariatkan yang berhubungan dengan amaliyah. Tapi Rasulullah memfokuskan hal-hal yang berkaitan tentang akidah dan keyakinan, tauhid, kesyirikan, itu yang dibahas sama Rasulullah. Namun di sana pula Rasulullah ada fase Makkah. Selain Rasulullah memfokuskan hal-hal yang berkaitan tentang keyakinan, Rasulullah juga mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah, tapi sangat sedikit, sangat terbatas. Seperti sholat 5 waktu, misalkan sebagai contoh. Sholat 5 waktu ini ditetapkannya di mana? Ketika Rasulullah di Mekah. Tapi kapan? 10 tahun semenjak Rasulullah sudah berdakwah. Jadi setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah, baru kemudian ditetapkan sholat 5 waktu. Menunjukkan Rasulullah hanya fokus kepada akidah dan keyakinan, baru kemudian mulai sedikit demi sedikit amaliyah dibahas. Sholatnya, sedekahnya, dan seterusnya mulai dibahas. Berbeda ketika di fase Madinah. Kalau di fase Madinah, Rasulullah masih meneruskan tadi.
Meneruskan apa? Meneruskan untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan tentang tauhid dan keyakinan. Rasulullah masih meneruskan. Karena tauhid, keyakinan, akidah dan seterusnya ini harus terus diteruskan. Tidak boleh hanya berhenti di fase Makkah. Karena di fase Madinah pula masih banyak orang yang baru masuk Islam. Ketika banyak masuk Islam ini baru apa? Membutuhkan, dia memerlukan apa? Akidah yang harus kuat. Namun bedanya fase Makkah dan fase Madinah sudah mulai banyak apa? Penetapan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Sudah sholatnya, sudah puasanya, sudah zakatnya, bahkan nanti haji dan kemudian umrahnya dan seterusnya. Semua itu banyak ditetapkan ketika di fase Madinah. Ini perbedaan antara fase Makkah dan fase Makkah dari sisi masalah fikih. Kemudian masadirut tasyri', setelah kita mengenal sejarah di marhalah yang pertama, masadirut tasyri', sumber penetapan hukum syariat. Dari mana sumbernya? Di zaman ini tentu dari dua, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah sumber ilmu fikih itu hanya dua, yaitu Al-Quran, yang kedua Sunnah. Karena tidak ada manfaatnya kesepakatan umat kalau Rasulullah menyelisihi. Rasulullah adalah seorang yang menyampaikan risalah Allah. Semua orang bersepakat menyelisihi Rasulullah, maka semuanya tidak ada artinya di hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah muballighun anillah, yang menyampaikan apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka sumber ilmu fikih dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah itu ada hukum-hukum yang datang secara tanpa sebab dan tanpa pertanyaan. Tanpa sebab, tanpa pertanyaan, tiba-tiba langsung ditetapkan begitu saja. Contohnya hukum sholat. Apakah ada sebabnya? Enggak ada. Tiba-tiba Rasulullah sedang terbaring di Masjidil Haram, kemudian Rasulullah dibelah dadanya dan kita ketahui sampai diisra'kan, kemudian mi'rajkan sampai ditetapkan sholat. Tidak ada sebabnya, tahu-tahu ditetapkan sholat aja. Tapi di sana ada hukum-hukum yang ditetapkannya karena adanya pertanyaan. Makanya sering kita baca kalau dalam Al-Quran tuh yas'alunak, ya kan? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya tentang berperang pada bulan haram, apa hukumnya? Yas'alunaka 'anil mahidhi. Mereka bertanya tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan perjudian. Jadi ada hukum yang datang ditetapkan karena apa? Karena adanya pertanyaan. Ada pula hukum yang datang bukan adanya pertanyaan, tapi adanya sebab kejadian. Contohnya surat Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Penetapan hukum zihar. Ini karena ada kejadian seorang suami mengatakan begini kepada istrinya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, kemudian Allah menurunkan suatu hukum. Sama juga hukum tayamum. Hukum tayamum ini gimana kisahnya? Kita sudah pernah kisahkan, yaitu kisahnya ketika Ibunda Aisyah dan Rasulullah dan para sahabat sedang safar, kemudian tidak menemukan air karena para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk mencari kalungnya Aisyah, ternyata tidak ditemukan sampai masuk waktu sholat, tidak ada air. Gimana ceritanya? Kemudian Allah turunkan ayat tayamum. Jadi ada sebab, ada suatu kejadian. Maka hukum fikih pada waktu zaman Rasulullah itu berbeda. Kadang ada yang disyariatkan, ditetapkan tanpa sebab, tanpa soal. Ada yang ditetapkan karena soal, ada pula yang ditetapkan karena suatu peristiwa. Kemudian al-ma'alim. Al-ma'alim itu khasais, kekhususan ilmu fikih di zaman Rasulullah itu apa? Kekhususan ilmu fikih, keistimewaan ilmu fikih di zaman Rasulullah itu apa? Yang pertama adalah at-tashri'u mukhtassun bihadhil marhalah. Penetapan syariat hanya pada tahapan ini, yaitu tahapan pertama. Artinya syariat bisa apa? Berganti-ganti. Hukumnya bisa berganti-ganti. Terkadang hari ini wajib, besok mungkin dimustahabkan. Hari ini mustahab, besok menjadi wajib. Hari ini boleh, besok menjadi haram. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah atau apa yang disampaikan Rasulullah melalui lisannya, dan itu pula dari Allah Jalla wa'ala. Jadi penetapan syariat khusus pada tahapan ini. Setelah tahapan ini sudah tidak ada lagi penetapan syariat. Syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna sudah. Tidak ada lagi berubah-ubah apa suatu hukum. Seperti contoh khamar. Khamar ini pertama kali Allah Jalla wa'ala hanya menyinggung. Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang inab. Inab adalah anggur. Kata Allah, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kalian menjadikan dari anggur ini sesuatu yang memabukkan dan rizki yang baik. Perhatikan, ini hanya sindiran.
Kata Allah, sesuatu yang memabukkan dan sesuatu rizki yang baik. Berarti Allah membedakan sekarang antara sesuatu yang memabukkan dan sesuatu rizki yang baik. Seakan-akan Allah ingin mengatakan yang memabukkan itu bukan rizki yang baik. Hanya menyindir, tapi Allah tidak mengharamkan. Kemudian tahapan yang selanjutnya, Allah Jalla wa'ala melarang mereka untuk mendekati solat dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Jadi diharamkan minum khamar kapan? Ketika mau solat. Selain itu silahkan. Itu di awal Islam begitu. Lalu kemudian setelah itu baru Allah Jalla wa'ala mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ila akhiril ayat. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala haramkan khamr secara mutlak. Itu tahapannya begitu. Itu hanya ada pada penetapan syariat. Selanjutnya tidak ada seperti itu. Semua sudah tetap dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kemudian yang kekhususan yang kedua adalah qillatu majalil ikhtilaf. Sedikitnya perkara-perkara yang diperselisihkan. Sedikitnya perkara-perkara yang diperdebatkan. Kenapa sedikit? Karena masih ada solusi. Siapa solusinya? Rasulullah. Ada sahabat berselisih, tinggal tanya sama Rasulullah, selesai masalahnya. Semua perselisihan yang ada itu karena sebabnya Rasulullah sudah tidak ada. Kalau Rasulullah masih hidup sekarang, kita semua diribut dari ujung sampai ujung. Kita berhadapan dengan Rasulullah, tanya Rasulullah apa hukumnya begini. Kalau Rasulullah mengatakan boleh, selesai perkaranya. Sudah nggak ada lagi yang berani mengatakan nggak boleh. Tapi semenjak Rasulullah meninggal, maka setiap masalah akan meluas. Kekhususan yang selanjutnya adalah at-tadarruj at-tashri'i. Tadarruj at-tashri'i. Bertahap dalam menetapkan suatu hukum syariat. Bertahap dalam menetapkan suatu hukum syariat. Entah itu dalam satu kasus atau seluruh hukum syariat secara keumuman. Satu kasus seperti apa tadi? Bertahap dalam penetapan hukum khamar. Satu kasus. Dikatakan Allah itu rezeki yang nggak baik. Lalu kemudian jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Lalu baru kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan khamar itu tidak baik. Terakhirnya Allah haramkan. Itu dalam satu kasus atau dalam seluruh syariat. Sebagai contoh, mana dulu yang diwajibkan? Puasa atau salat 5 waktu? Salat 5 waktu. Puasa diwajibkannya terakhir di tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasulullah 1 tahun menetap, baru tahun kedua baru diwajibkannya puasa. Sedangkan salat sudah sebelumnya. Berarti bertahap, tidak semuanya. Kalau sekarang orang masuk Islam, apa yang kita berikan kepada dia? Langsung, kamu diwajibkan sholat, kamu diwajibkan puasa, langsung sekaligus, dalam seketika. Tapi dalam kasus yang Rasulullah dan para sahabat, mereka apa? Bertahap. Entah itu dalam satu kasus atau dalam seluruh kasus secara keumuman. Lalu kemudian kekhususan yang keempat adalah tadribus sahaba alal ijtihad. Pelatihan untuk para sahabat dalam berijtihad, dalam berupaya untuk mencapai suatu hukum. Rasulullah sudah mulai melatih mereka. Rasulullah sudah mulai melatih mereka untuk apa? Berijtihad. Mengambil suatu hukum, menyimpulkan suatu hukum. Ini hukumnya apa? Rasulullah sudah mulai melatih itu. Buktinya Rasulullah sudah mulai mengirimkan siapa? Para sahabat. Rasulullah mengirimkan Mu'adz ke negeri Yaman, Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Itu latihan. Itu ibaratnya sebagai latihan mereka untuk berijtihad agar nanti kalau ada peristiwa kasus baru yang datang, mereka sudah bisa mengambil suatu hukum. Tidak membutuhkan lagi Rasulullah SAW. Baik. Pembahasan yang selanjutnya, slide yang selanjutnya. Sudah diganti. Baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah marhalah atau tahapan yang kedua. Tadi tahapan yang pertama, tahapan penetapan hukum syariat. Tahapan yang kedua adalah apa? Marhalah ma qabla al-madzahib. Tahapan sebelum munculnya mazhab-mazhab yang ada. Sebelum munculnya mazhab yang ada. Berarti ini mencangkup zamannya para sahabat. Nanti akan menjadi pertanyaan, apakah sahabat itu di zaman sahabat tidak ada mazhab? Nanti akan kita sebutkan. Tapi pembahasan ini atau tahapan ini mencangkup dua zaman. Yang pertama zamannya para sahabat, yang kedua zamannya para tabi'in. Zamannya para sahabat dan zamannya para tabi'in. Siapa mereka yang disebut dengan sahabat? Kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya
dan mati dalam keadaan keimanan tersebut. Itu seorang sahabat. Kalau seorang tabi'in, seorang yang pernah bertemu dengan sahabat. Seorang tabi'in, seorang yang pernah bertemu dengan sahabat. Kalau seorang sahabat, seorang yang bertemu dengan sahabat, beriman kepadanya dan meninggal di atas keimanan tersebut. Lalu kemudian min masadir fiqh hadhil marhalah, pembahasan selanjutnya ya, bahwasanya tadi tahapan yang kedua ini mencangkup tahapan para sahabat, nanti akan kita bahas secara mendetail, dan tahapan para tabi'in. Lalu kemudian kalau kita ingin mencari fikihnya mereka ini di mana? Fatwa mereka di mana? Kadang kita, Ustaz, saya mau mencari fatwanya Abu Bakar Siddiq misalnya. Atau saya mau mencari fatwanya Umar bin Khattab. Atau saya mau mencari fatwanya Ibunda Aisyah. Di mana kita mendapatkannya? Di sana ada beberapa buku, kita bisa mendapatkan fatwa-fatwa para sahabat dan ilmu fikihnya para sahabat. Tapi buku yang dituliskan karya para ulama itu memiliki dua metode. Memiliki dua metode. Metode yang pertama atau sistem yang pertama adalah metode penyebutan sanad. Jadinya disebutkan haddatsana fulanan fulanan fulan qala, misalkan Abu Bakar begini hukumnya. Jadi ada sanadnya bersambung. Ada perawi meriwayatkan dari perawi, meriwayatkan dari perawi, meriwayatkan sampai misalkan Abu Bakar Siddiq, hukumnya begini kata Abu Bakar. Atau kepada Ibnu Umar, misalkan begini. Jadi disebutkan sanadnya, disebutkan mata rantai apa namanya, silsilah rawinya, perawinya. Ada juga metode yang lain tidak disebutkan itu, hanya langsung mengatakan kata Ibnu Umar begini, kata Abu Hurairah begini, kata Abu Bakar begini, langsung perkataan mereka tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan sampai kepada mereka ini. Maka di sini kita bisa mengambil dari misalkan yang metode pertama tadi yang disebutkan dengan sanad. Di sana ada Musannaf Abdul Razzaq. Ini Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, gurunya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian juga ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Juga di sana ada Al-Awsat Libnil Munzir. Ini setidaknya 3 buku ini. Sebenarnya ada banyak buku yang lain, tapi ini sebagai contoh. Jadi ada apa contoh-contoh ini bisa kita mengambil fatwanya para sahabat. Fatwanya para sahabat dalam ilmu fikih. Kemudian ada kitab-kitab yang tidak disebutkan sanadnya, itulah kitab-kitab fikih perbandingan. Yang disebut dengan fikih muqarin, ada perbandingan fikih. Kan biasanya ada fikih yang dia itu murni satu mazhab, ada fikih yang membahas 4 mazhab atau fikih seluruh mazhab dibahas. Nah, biasanya sering juga disebutkan ini fatwanya Abu Hurairah, ini fatwanya Umar, ini, tapi tidak disebutkan sanadnya. Tidak disebutkan sanadnya siapa yang meriwayatkan darinya. Pembahasan yang selanjutnya, slide yang selanjutnya, ini membahas tentang para sahabat. Tadi kita sebutkan bahwasanya para sahabat ini zamannya adalah zaman sebelum munculnya mazhab-mazhab fikih yang ada. Di sana ada yang disebut dengan al-mukthirun, para sahabat yang banyak fatwanya. Para sahabat yang memiliki fatwa yang cukup banyak. Kalau dikumpulkan dalam satu buku, maka akan menjadi buku yang cukup tebal. Buku yang cukup tebal. Kalau dikumpulkan menjadi satu buku akan menjadi buku yang tebal. Dan ini sudah ada. Misalkan fikihnya Ibnu Umar ada dikumpulkan satu buku. Fikihnya misalkan Umar bin Khattab dikumpulkan satu buku. Tapi kan terpisah-pisah di buku-buku yang ada, kemudian dikumpulkan jadikan satu buku. Siapa aja mereka? Ada 7 dikatakan di situ. Siapa mereka? Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Kemudian Ali Ibn Abi Talib. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bisa dilihat. Kalau nanti yang pengen mengambil filenya, ada filenya di situ. Baik, lebih jelas. Kemudian pula ada Aisyah, ibunda kaum muslimin, istri Rasulullah. Kemudian ada Zaid ibnu Thabit. Kemudian ada Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Kemudian ada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum. Jadi ada 7 sahabat yang mana mereka fatwa mereka banyak dan ternukilkan sampai ke kita. Mungkin ada sahabat yang banyak fatwanya tapi tidak sampai kepada kita. Atau mungkin ada sahabat yang tidak banyak fatwanya. Seperti contoh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan afqahus sahabat. Sahabat yang paling faqih itu Abu Bakar Siddiq. Tapi fatwanya sedikit sampai kita.
Fatwanya Abu Bakar sangat sedikit sama kita. Karena Abu Bakar itu sibuk dengan peperangan-peperangan semenjak Rasulullah wafat. Memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat dan seterusnya. Sehingga Abu Bakar tidak banyak duduk untuk berfatwa. Tapi dia sibuk untuk mengatur negara. Berbeda dengan Umar. Umar dia zamannya itu panjang, 10 tahun lamanya. Sehingga dia ada waktu banyak untuk berfatwa dan berdiskusi. Lalu kemudian ada para sahabat yang fatwa mereka itu tengah-tengah. Tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit. Jadi kalau dikumpulkan satu buku, kira-kira buku tipis lah. Tidak tebal tapi tipis. Di sini disebutkan ada 13. Ini penyebutan ini semua ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Ada di antaranya Abu Bakar Siddiq. Ini tengah-tengah, tidak terlalu banyak, tidak pula sedikit. 1-2 fatwa, enggak. Dia cukup banyak fatwanya tapi juga tidak banyak sekali. Kemudian ada Uthman, ada Ummu Salamah, ada Anas, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Hurairah, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, ada Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam, ada Abu Musa Al-Ash'ari, ada Jabir bin Abdullah, ada Mu'adz ibnu Jabal, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mu'adz, kita kenal Mu'adz ini sebagai orang yang sangat faqih. Dikatakan a'lamun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling mengetahui tentang hal yang halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Tapi fatwanya tidak sampai banyak kepada kita. Taib. Kemudian pula ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Kemudian ada para sahabat yang fatwanya itu sedikit. Dan ini mayoritas para sahabat. Di antara mereka Abu Darda. Abu Darda itu namanya Uwaimir ibn Zaid. Uwaimir ibn Zaid. Kemudian ada Al-Hasan Al-Husain. Al-Hasan Al-Husain anaknya Ali, cucunya Rasulullah. Ada Ubay bin Ka'ab. Ada Abu Ayyub Al-Ansari. Ada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ada Zaid bin Arqam. Ada Thauban. Ada juga Buraidah radhiyallahu anhum. Dan sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat yang lain yang mayoritas mereka fatwa mereka sedikit, tidak banyak dinukilkan. Selanjutnya, ini sahabat sudah selesai. Selanjutnya adalah, atau sahabat belum selesai, kita melihat pemetaan madaris fiqhiyah atau madrasah-madrasah fikih pada zaman sahabat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Al-Madini. Al-Imam Ali bin Al-Madini di kitab Al-Ilal, di kitabnya Al-Ilal dikatakan bahwasanya lam yakun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbatun atau man lahu suhaila thalathatun. Baik. Tidak ada sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki murid-murid yang mengelilinginya. Murid-murid yang terus mulazamah dengannya. Kalau tadi kan banyak yang berfatwa tapi tidak banyak murid. Hanya sebatas mungkin ada pertanyaan fatwa, tanyaan fatwa. Tapi yang belajar murni di hadapan gurunya itu hanya 3 orang. Baik. Dikatakan hanya 3 orang. Yang pertama adalah di Madinah ada Zaid ibnu Thabit. Zaid ibnu Thabit. Dan muridnya Zaid itulah Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang sahabat, tapi beliau adalah muridnya Zaid. Zaid ibnu Thabit seorang sahabat. Tapi beliau adalah yang intinya karena beliau lebih tua daripada Ibnu Umar. Ini di Madinah. Jadi sehingga madrasah fikih itu sudah mulai pada semenjak zamannya para sahabat. Madzhab fikih itu sudah mulai pada zamannya sahabat. Saya nanti akan kisahkan suatu kisah yang cukup unik. Sebenarnya saya sudah menyebarnya itu di sosial media, tapi saya akan kisahkan di sini. Lalu kemudian setelah Zaid ada di sana Ibnu Umar pengganti setelah Zaid. Jadi setelah Madinah ini setelah Zaid meninggal, yang memiliki halaqahnya Zaid, yang menggantikan kursinya Zaid itu adalah Ibnu Umar. Murid-muridnya Zaid semuanya duduk di majlis Ibnu Umar. Lalu kemudian ketika di Makkah ada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Jadi di Makkah itu halaqahnya Ibnu Abbas. Ada sahabat yang lain di Makkah ada, tapi mereka tidak membuat halaqah khusus pembelajaran. Lalu kemudian di Irak atau yang lebih detailnya di Kufah ada Abdullah ibnu Mas'ud. Ada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ini kisahnya adalah Ismail
ibnu bint As-Suddi. Ini disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala milik Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah, menyebutkan tentang kisahnya Ismail ibnu bint As-Suddi. Ismail ini murid kesayangannya Imam Malik. Ismail ini termasuk yang banyak meriwayatkan dari Imam Malik. Namun Ismail mungkin ini di awal pertemuannya beliau dengan Imam Malik. Suatu saat ia hadir. Yang saya lihat atau yang saya tangkap ini mungkin majlis pertamanya atau majlis di awal-awal. Masih belum banyak terlalu kenal dengan siapa Imam Malik. Karena Ismail ini asalnya dari negeri Kufah, bukan dari negeri Madinah. Berarti kalau negeri Kufah, berarti dia madhabnya dengan madhabnya siapa? Ibnu Mas'ud. Atau di sana biasanya yang terkenal kalau nggak Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat itu. Kalau nggak Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Tapi Ibnu Mas'ud lebih menonjol. Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Mas'ud lebih populer di Kufah daripada pendapatnya Ali. Walaupun Ali di sana juga sempat tinggal. Lalu kemudian ketika Ismail ini duduk di majelisnya Imam Malik ditanya tentang suatu pertanyaan yang disebutkan di situ, suatu perkara yang saya fahami di situ mungkin perkara warisan, ilmu waris, pembagian ilmu waris. Lalu kemudian ia menjawab dengan, di situ disebutkan, ia menjawab dengan jawabannya Zaid ibnu Thabit. Ia menjawab, lihat ini Imam Malik, sekelas Imam Malik, dia tidak berijtihad sendiri, tapi dia menjawab dengan pendapatnya Zaid ibnu Thabit. Kemudian Ismail ini mungkin entah dia karena belum kenal sama Malik atau dia iseng atau apa, kita nggak tahu. Lalu dia tanya, lalu mana pendapatnya Ibnu Mas'ud? Lalu mana pendapatnya Ali? Dia mengatakan begitu. Ya Imam, mana pendapat Ibnu Mas'ud, mana pendapatnya Ali? Kenapa nggak disebutkan? Kenapa yang disebutkan Zaid ibnu Thabit? Imam Malik itu orang yang memiliki haibah, memiliki wibawa. Murid-muridnya tuh nggak berani berbicara sembarangan. Orang ini nampaknya dia baru. Dia berani untuk apa? Mengkritik Imam Malik. Maka Imam Malik ketika melihatnya langsung lihat kepada para penjaga, tangkap dia. Imam Malik langsung mengisyaratkan kepada para penjaganya, tangkap dia. Lalu kemudian penjaga itu segera mendekat. Maka ketika penjaga itu mendekat, dia lari. Dikejar sama penjaganya, tapi dia berhasil melarikan diri. Tapi buku-bukunya masih disisakan di majelis. Nggak sempat bawa buku-bukunya, kabur dia. Kata Malik, biarkan. Ketika dia lari, maka kemudian penjaganya, ini ada buku-bukunya Imam, kita apakan? Berarti dia masih akan kembali, gitu kan? Karena bukunya ditinggal. Kalau begitu panggil dia, tapi nggak usah pakai kekerasan. Panggil dia dengan berlahan, pelan-pelan, panggil dia, suruh kemari. Maka dipanggillah. Maka kata Ismail, kalau begitu aku datang, karena tidak ada kekerasan, gitu, nggak ada apa-apa. Maka dia datang. Lalu kemudian Imam Malik bertanya, kamu dari mana? Karena ini kelihatannya memang masa perkenalan antara murid dengan gurunya. Kamu dari mana? Lalu kata beliau, saya dari Kufah. Saya dari Kufah. Lalu kata Imam Malik, pertama kali dikatain Imam Malik, kamu tinggalkan adabmu di mana? Kamu tinggalkan adabmu di mana? Itu pelajaran yang sangat berharga bagi murid baru duduk kemudian sudah langsung berani mengkritik gurunya. Maka kata Imam Malik, aina khallaftal adab? Kamu tinggalkan adabmu di mana? Kamu tinggalkan di sana di Kufah, di sini nggak punya adab? Lalu kemudian ia mengatakan, apabila engkau di suatu kaum, maka janganlah berbicara dengan sesuatu yang aneh bagi mereka, sehingga mereka pun akan bersikap dengan sesuatu yang engkau tidak inginkan. Ini nasihat Imam Malik yang sangat berharga. Kata Imam Malik, apabila engkau di suatu kaum, jangan berbicara dengan sesuatu yang aneh bagi mereka, yang asing bagi mereka, sehingga mereka pun akan bersikap kepadamu dengan sesuatu yang kamu tidak inginkan. Ya itu tadi, mau dikejar, mau dipukulin kan? Kamu soalnya berbicara dengan sesuatu yang ini asing bagi kita. Lalu kemudian kata Imam Malik, sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud dan pendapatnya Ali, kata beliau, la yunkar fadluhuma, mereka tidak diingkari kemuliaan kedua mereka. Tapi ini juga penting di sini poinnya. Tapi ahlu baladina, kata beliau, penduduk negeri kami ini di atas pendapatnya Zaid ibnu Thabit.
Wa ahlu baladina ala qawli Zaid, kata beliau. Namun penduduk negeri kami yaitu kota Madinah semuanya berpendapat dengan pendapatnya Zaid ibn Thabit. Berarti menunjukkan bahwasanya pada waktu itu sebelum Imam Malik punya mazhab sekalipun sudah ada mazhabnya para sahabat yang diikuti oleh ulama. Ini contohnya. Ini kata Imam Malik, tidak ada yang mengingkari kemuliaan siapa? Ibnu Mas'ud dan Ali, mereka orang-orang yang mulia. Tapi penduduk negeri ini itu di atas pendapatnya Zaid ibn Thabit. Sehingga yang berlaku di sini pendapatnya Zaid, bukan pendapatnya Ali dan Mas'ud radhiyallahu anhuma. Maka maksudnya dia, kalau kamu di sini berbicara, ya berbicaralah dengan pendapatnya Zaid, jangan berbicara dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang tinggal kita kembalikan ke negeri Indonesia. Kalau negeri Indonesia ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, maka jangan berbicara kecuali dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sehingga masjid ini pun untuk manipulasi namanya Masjid Imam Syafi'i, walaupun nggak ada Syafi'iyah yang tersisa di sini. Baik. Masjidnya Imam Syafi'i gitu. Maka sehingga apa? Sehingga itu nasihat yang cukup berharga dan itu bisa kita ambil bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus menyesuaikan di mana ia tinggal. Begitu pula kita mengetahui bahwasanya di sana ada mazhab yang sudah tersebar sebelum munculnya 4 mazhab. Dan itu sudah turun-temurun menetap di antara para ulama. Mereka hanya mengamalkan pendapatnya Zaid ibn Thabit di kota Madinah, Ibnu Abbas di kota Makkah, dan Kufah ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian selanjutnya di zaman tabi'in. Ini sebenarnya materi ini kalau saya detailkan satu persatu, kita dulu sama santri ini setengah tahun. 24 halaman ini setengah tahun. Kenapa? Karena satu persatu kita bahas. Ibnu Mas'ud itu sirahnya seperti apa, menuntut ilmunya dengan siapa, terus begitu satu persatu. Nanti juga di sini ada banyak orang yang kita akan lewat aja. Yang penting kita pernah mendengar namanya aja. Karena kalau bagi santri nggak boleh hanya mendengar namanya, harus mengenal. Karena sering saya tanamkan bahwasanya kedekatan seseorang secara zahir itu akan mendekatkan seseorang secara batin. Kalau kita mengenal namanya, mengenal kisahnya, maka kita akan semakin dekat secara batin kita dengannya. Tapi kalau kita tidak pernah mengenal namanya, tidak pernah mengenal kisahnya, maka bagaimana kita akan mengenalnya dan dekat secara batin. Makanya yang sering saya tekankan dalam setiap pelajaran apapun itu, mau fikih mau apa, kenali bukumu dan kenali siapa penulisnya. Itu selalu saya tekankan. Dan setiap saya santri yang saya tes itu masuk ke pondok kami, selalu saya tanya itu, kamu pernah belajar apa? Fikih, bukunya apa? Kitabnya apa? Siapa penulisnya? Selalu yang sekarang sampai sekarang ini sudah 3 angkatan, hampir tidak ada yang pernah perhatian dengan 2 hal ini. Nggak pernah tahu bukunya siapa, pengarangnya siapa. Kenapa? Ini yang menunjukkan tidak ada keberkahannya ilmu itu di sini. Salah satu keberkahan ilmu itu dicabut ketika kita tidak bisa membalas budi kepada orang-orang yang mengajarkan kita. Para ulama ini jasanya luar biasa, tapi nama pun kita nggak kenal. Subhanallah, belajar buku ya tahu isi dalamnya, penulisnya nggak tahu. Bukunya judulnya yang penting saya bisa mengerjakan ujian ketika ditanya apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Masya Allah, tidak ada kedekatan batin. Maka setiap saya mengajar selalu bukunya apa, penulisnya apa, sejarahnya, gurunya siapa, dilahirkan di mana, wafat di mana, harus begitu. Karena kedekatan secara zahir akan mewariskan kedekatan secara batin. Kita kalau tidak pernah mengenal kehidupan para sahabat, bagaimana kita akan mencintai mereka? Seperti itu pula dengan para ulama rahimahumullah. Yang terjadi sekarang, para pembelajar fikih itu adalah para pembelajar fikih ilmu instan. Taunya seperti Indomie itu, dia nggak tahu Indomie itu komposisinya apa, dibuat dari apa. Taunya sudah matang aja jadi. Kalau dia tahu misalkan beras itu berbeda dengan beras itu di prosesnya cukup panjang, dia akan menghargai. Tapi ketika itu udah biasa aja. Seperti itu pula ilmu fikih sekarang. Wallahul musta'an. Maka sehingga pada zaman tabi'in ada beberapa sahabat atau afwan pada beberapa tabi'in yang mereka menjadi rujukan ilmu fikih pada zamannya. Di sana ada di kota Madinah sebagai contoh, dan Madinah ini memang Madinatul Ilm. Madinah ini adalah memang kotanya ilmu. Kenapa? Rasulullah wafat di sana dan para sahabat mayoritas tinggalnya di Madinah. Sehingga ilmu yang nggak keluar dari Madinah. Kalaulah keluar hanya 1-2 para sahabat. Terlebih lagi Umar bin Khattab sempat melarang sahabat keluar dari Madinah. Kenapa?
Karena melihat kalau sahabat semuanya pergi jihad, semuanya pergi pindah, Madinah kosong, ahlu ilminya nggak ada. Gimana ceritanya ini? Sedangkan mereka lah yang menjadi titik poin keamanan ilmu adalah mereka, sehingga mereka harus menetap di Madinah. Maka tidak boleh ada sahabat yang keluar dari Madinah kecuali dengan izin Umar. Termasuk yang diizinkan Ibnu Mas'ud, termasuk yang diizinkan Mu'adz bin Jabal. Tapi mayoritas para sahabat tinggalnya di kota Madinah. Maka sehingga ilmu yang di Madinah sangat banyak. Maka di Madinah ada beberapa ulama, di antaranya adalah yang disebut dengan 7 fuqaha, 7 faqih, 7 ilmuwan fikih. Ini sezaman semua, tidak disebutkan di sini namanya. Ini kalau di pembelajaran kita saya sebutkan semua satu persatu secara detail, tapi digabungkan dalam satu syair. Apa awalnya? Ini masih ingat? Awalnya adalah idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum 'anil ilmi laysat bi kharijah faqulhum Ubaidullah. Satu namanya Ubaidullah. Ubaidullah itu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud itu saudaraan dengan Abdullah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali. Faqulhum Ubaidullah Urwatu. Urwah itu Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair, anaknya Az-Zubair bin Awam. Faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasim. Qasim ini cucunya Abu Bakar. Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar. Lalu kemudian faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun. Sa'id ini Sa'id ibn al-Musayyab atau ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyab ini menantunya Abu Hurairah. Karena Sa'id menikahi putrinya Abu Hurairah. Sa'id ibn al-Musayyab. Kemudian Sa'idun Abu Bakar. Abu Bakar ini Abu Bakar ibn al-Harith ibn Hisham. Abu Bakar ibn al-Harith ibn Hisham. Faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman ibn Yasar. Kemudian Kharijah anaknya Zaid ibn Thabit. Kharijah ibn Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Di sana ada yang lain, di sini disebutkan Salim. Ini anaknya Ibnu Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Ada Nafi'. Nafi' ini juga maula Ibnu Umar, bukan anaknya, tapi budak yang dibebaskan oleh Ibnu Umar. Nafi' ini adalah budak yang dibebaskan oleh Ibnu Umar sehingga menjadi pembantunya Ibnu Umar. Kemudian ada Az-Zuhri. Az-Zuhri ini gurunya Imam Malik, namanya Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar. Ini yang di Madinah. Di sana masih banyak fuqaha yang lain yang di Madinah tapi tidak disebutkan. Saya sudah katakan kita akan lewat saja karena nama-nama ini membutuhkan satu persatu kisahnya, sejarahnya, nanti nggak sampai kita selesai. Kemudian di Makkah ada Ikrimah. Ini murid-muridnya siapa kalau di Makkah berarti? Berarti Ibnu Abbas. Kalau di Madinah tadi murid-muridnya Zaid ibnu Thabit atau muridnya Ibnu Umar. Kalau di Makkah berarti murid-muridnya Ibnu Abbas. Ada Ikrimah, ada Mujahid ibnu Jabr, ada Tawus ibnu Kaisan, ada Atha ibnu Abi Rabah. Ini semuanya muridnya Zaid, muridnya Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Kemudian ada Al-Basrah. Ini di negeri Irak. Ada Al-Basrah, di sana ada Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan ibnu Yasar. Ada Ibnu Sirin, namanya Muhammad ibnu Sirin. Ada Abu Qilabah Al-Jarmi. Ada Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Ini semuanya tabi'in. Semuanya bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan dari sahabat. Kemudian di Kufah ada Shuraih Al-Qadhi. Ini kalau di Kufah berarti, dan di Basrah muridnya siapa? Kalau enggak muridnya Ibnu Mas'ud, ya muridnya Ali. Tapi mayoritas muridnya Ali, khususnya di Kufah. Kufah ini rata-rata muridnya Ibnu Mas'ud. Kufah ini mayoritas muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ada Shuraih Al-Qadhi, ada Abidah Salmani, ada Masruq, ada Alqamah, kemudian ada juga Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Baik. Selanjutnya adalah fase tahapan yang ketiga. Tadi tahapan yang pertama penetapan hukum syariat, tahapan yang kedua sebelum munculnya 4 mazhab atau mazhab-mazhab yang ada, tahapan yang ketiga adalah setelah munculnya mazhab-mazhab yang ada. Yang pertama kita sorot adalah 4 mazhab. Karena seperti yang kita katakan tadi, 4 mazhab inilah yang Allah jaga. Sebenarnya banyak mazhab yang lain. Nanti akan kita sebutkan betapa banyak ulama yang memiliki mazhab tapi hilang. Banyak faktor. Tapi semuanya sebab-sebab yang ada tentu itu hanyalah Allah Jalla wa'ala yang menyiapkan dan Allah Jalla wa'ala yang meniadakan.
Lalu kemudian di sini ada 4 madhab. 4 madhab, di situ ada Al-Imam pertama yang paling tua adalah Abu Hanifah. Di situ kita bisa lihat Al-Imam Abu Hanifah paling tua, 150 sampai 80 Hijriah. Umurnya berarti 70 tahun. Abu Hanifah ini sebenarnya dikategorikan sebagai seorang tabi'in karena dia pernah bertemu dengan Anas ibnu Malik. Karena tabi'in tadi seorang yang pernah bertemu dengan sahabat. Nah, Abu Hanifah ini pernah bertemu dengan Anas ibnu Malik, dan Anas itu termasuk sahabat yang paling terakhir wafatnya. Anas wafat, Imam Malik meninggal. Anas wafat, Imam Malik terlahirkan. Anas wafat itu tahun 93 Hijriah. Anas ibnu Malik wafat tahun 93 Hijriah. Lalu kemudian lahirlah di situ Al-Imam Malik ibnu Anas. Imam Malik ibnu Anas, nanti kita kenal. Lalu kemudian Abu Hanifah, nanti akan kita kenal satu persatu detailnya, namanya dan seterusnya, kita akan satu persatu. Kemudian ada Imam Malik. Abu Hanifah, zaman selanjutnya Imam Malik lahir 179, wafat 93. Lahir 93, wafat 179. Lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kemudian selanjutnya adalah Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ini Malik, Syafi'i, Ahmad sudah nggak pernah ketemu dengan sahabat. Kalau Abu Hanifah masih pernah bertemu. Yang tiga ini tidak pernah bertemu dengan sahabat. Maka mereka disebut dengan atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Bahkan Imam Ahmad dikategorikan bukan atba'ut tabi'in, tapi atba'ul atba', pengikutnya tabi'in. Karena dia tidak pernah bertemu tabi'in sama sekali. Kalau Imam Syafi'i pernah bertemu tabi'in. Baik. Nah, lalu kemudian selanjutnya Imam Ahmad ya lahir 164, wafat 241. Coba kalau kita melihat dari tanggal lahir ini, siapa yang paling tua? Coba di ini siapa yang paling tua? Abu Hanifah, 70 tahun. Yang paling muda Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah yang paling muda. Umurnya hanya 54 tahun. Umurnya hanya 54 tahun. Kemudian ini diagram ini adalah sekarang setelah kita mengetahui sahabat, tabi'in, sekarang mengetahui 4 mazhab, ini silsilahnya. Munculnya 4 mazhab itu begini silsilahnya. Lihat, kalau kita bisa melihat di sana ada Madinah, kota Madinah, ada 2 inti di sana sahabat, Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Muridnya Ibnu Umar ada Nafi', ada Salim, ada Zuhri, ada Malik ke bawah. Kemudian nanti ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad. Berarti 3 orang ini masuknya sebenarnya dari madrasahnya Madrasah Madinah. Makanya 3 mazhab ini sering sekali memiliki kemiripan. 3 mazhab ini Malik, Syafi'i, Ahmad sering kali ada persamaan. Yang sangat sering berbeda itu Abu Hanifah. Karena sudah beda alur. Lihat. Lalu kemudian ketika di Makkah ada Ibnu Abbas, ada Amr bin Dinar, ada Sufyan ibnu Uyainah. Ini sezaman dengan Imam Malik. Sufyan ini sezaman dengan Imam Malik. Kemudian Sufyan ini muridnya ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad juga. Kemudian di Irak ada Ibnu Mas'ud, ada Alqamah, ada Ibrahim An-Nakhai, Hamad ibnu Abi Sulaiman, ada Abu Hanifah di sini. Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad ibn Hasan. Lalu kemudian Muhammad bin Hasan punya murid Asy-Syafi'i, dan dia sempat berguru kepada Imam Malik. Subhanallah, saya sambil mempelajari ini terus saya mengamati. Ini padahal yang buat ini diagram ini, yang membuat ini ulama dari kumpulan ulama di negeri Saudi. Tapi secara tidak langsung mereka selalu menonjolkan Imam Syafi'i. Secara tidak langsung. Coba kita lihat diagram sebelumnya. Tadi yang disebutkan yang paling pertama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah paling terakhir. Baru kemudian Imam Ahmad. Lalu kemudian selanjutnya ketika di sini gurunya yang paling banyak Imam Syafi'i pula. Coba kita lihat garis-garisnya itu. Siapa yang paling banyak gurunya? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Hasan. 3 orang gurunya. Sebenarnya gurunya lebih daripada itu. Tapi yang di sini yang ditonjolkan Imam Syafi'i. Jadi mereka berbuat baik kepada kita. Lalu kemudian selanjutnya
min a'immatil madzahib al-mundarisah. Ini adalah mazhab-mazhab yang tidak sampai kepada kita. Ini adalah mazhab-mazhab yang tidak sampai kepada kita. Ini enggak sampai. Satu, mazhabnya Al-Hasan Al-Basri hilang. Tidak sampai kepada kita. Mazhabnya Al-Hasan Al-Basri tidak sampai kepada kita. Mazhabnya Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i, ini juga tidak sampai kepada kita. Mazhabnya Imam Sufyan ibnu Uyainah juga tidak sampai kepada kita. Mazhabnya Abu Thawr, ini muridnya Imam Syafi'i juga, sezaman dengan Imam Ahmad, seangkatan, ini juga tidak sampai kepada kita. Muridnya Sufyan Ats-Tsauri, mazhabnya tidak sampai kepada kita. Al-Laits bin Sa'ad juga tidak sampai kepada kita. Yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik. Sayangnya Laits itu nggak punya murid. Itu yang menjadi masalah. Ini juga menjadi masalah itu. Suatu ilmu kalau nggak ada muridnya hilang, putus. Tapi alhamdulillah zaman itu, karena zaman itu belum banyak karya ilmiah. Kalau sekarang untuk mengabadikan ilmunya dituliskan dalam buku. Kalaulah dia tidak punya murid, dia mengabadikan dalam bukunya. Kalau zaman itu masih belum banyak mengenal buku. Lihat, kita nanti akan melihat dari 4 mazhab ini Abu Hanifah nggak ada bukunya. Imam Ahmad buku fikihnya juga tidak didapatkan kecuali Musnad. Musnad itu bukan buku fikih, tapi buku hadis. Memang pada waktu itu penulisan masih tidak ada karena mereka sibuk dengan mengajar. Nah, Laits bin Sa'ad ini karena terjadi apa? Perdebatan antara Laits dengan Malik. Surat-surat membantah, saling membantah. Malik mengirimkan surat, dibantah lagi sama Laits, terus begitu. Imam Syafi'i melihat antara bantah-bantahannya, maka kata Imam Syafi'i, Laits ini lebih faqih daripada Malik. Tapi tullabuhu lam yaqumu bihi. Murid-muridnya ini enggak tidak mengaryakan atau menuliskan ilmu gurunya sehingga hilang. Makanya Syafi'i ketika ke Mesir dia berharap bertemu dengan Laits, tapi ternyata Laits sudah keburu meninggal. Dan hanya mendapatkan murid-muridnya, dan sayang sekali tidak ada karya yang bisa menjadi pedoman. Nah, ini menjadi masalah juga, salah satu faktornya. Ishaq ibnu Rahawiyah, ini bisa dibaca Rahawiyah, bisa Rahawih. Tergantung bacaannya siapa, bacaannya ahlu hadis atau bacaannya ahlu lughah. Jadi beda. Kalau ahlu hadis bacanya Ishaq ibnu Rahawiyah, begitu. Kalau ahli lughah bacanya Ishaq ibnu Rahawih. Jadi perbedaan antara ahlu hadis sama ahli lughah dalam membaca. Lalu kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari, ini semua pendapat yang punah ditelan zaman. Dan masih banyak pendapat yang lain yang Allah Jalla wa'ala tidak jaga, dan Allah Jalla wa'ala jaga 4 mazhab ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Ini kita akan mendetail kepada Abu Hanifah. Sebelum kita masuk selanjutnya, ada pertanyaan? Mungkin biar nggak ngantuk gitu. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau sudah mulai mengantuk nanti bahaya, ilmunya nggak masuk. Karena dikatakan mengantuk itu penyakit menular. Makanya biasanya kalau ada satu ngantuk nanti yang lain juga ikut ngantuk. Ngantuk itu penyakit menular, itu bahaya. Satu ngantuk maka akan terus ke samping-samping. Makanya biasanya dalam majelis riwayah, kita biasanya di Bogor, kita biasanya di Jogja ada majelis riwayah yang biasanya ada ulama-ulama yang datang untuk meriwayatkan hadis, itu berjam-jam, dari pagi sampai malam kita duduk berjam-jam. Itu seringkali syaitan datang menggoda ngantuk. Itu kalau sudah ngantuk satu, maka yang mengantuk itu akan bertambah terus. Maka caranya untuk menghilangkan ngantuk suruh berdiri. Biasanya syekhnya ketat. Karena kata syekhnya, kalau saya membiarkan kalian tidur, saya juga ngantuk. Bahaya. Kalau syekhnya sudah ngantuk gimana? Sudah bubar kajiannya. Makanya ilmu mengantuk itu atau penyakit mengantuk ini menular, itu bahaya sekali. Taib. Maka selanjutnya, pembahasan selanjutnya, kalau tidak ada pembahasan selanjutnya adalah kita mulai masuk kepada 4 mazhab. Kita mulai masuk kepada 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab yang paling tua. Mazhab yang paling tua, yaitu mazhab Hanafiyah, pendapatnya Abu Hanifah. Dan mazhab yang selalu dikucilkan. Ini mazhab yang selalu terzalimi, selalu dikucilkan, selalu disingkirkan. Ini mazhab Hanafiyah ini. Karena antum bisa bayangkan Hanafiyah itu sendirian
Di sana ada Syafi'i, ada Malik, ada Ahmad, biasanya bersatu nyerang dia sendiri. Otomatis dia kasihan. Tapi Hanafiyah ini bertahan. Itulah hebatnya Hanafiyah. Kenapa? Karena dia memanfaatkan kekuasaan. Hanafiyah ini bisa bertahan dengan beragam serangan yang ada, dan sampai sekarang tersebar. Hanafiyah masih kuat di India, Pakistan, Turki. Sampai sekarang mazhab Hanafiyah itu masih tampak. Ulamanya juga masih banyak. Kenapa? Karena mazhab Hanafiyah ini mengambil posisi kekuasaan yang hebat. Abu Hanifah, ketika Abu Hanifah nggak mau. Sampai Abu Hanifah kan di penjara dan meninggal. Nanti akan kita sebutkan Abu Hanifah ini meninggal di penjara. Kenapa? Karena dia menolak untuk dijadikan seorang hakim. Bayangkan waktu itu. Sekarang jangankan dia ditawari, dia mencari. Ini Abu Hanifah dikasih jabatan, dia menolak. Ketika dia menolak, kata khalifah waktu itu, kalau kamu menolak, kamu saya penjarakan. Penjara aja lebih baik. Bayangkan, dia penjara penjara. Lalu kemudian kita di penjara, kamu masih menolak lagi, kami cambuk kamu, cambuk aja. Sampai beliau wafat rahimahullah di dalam penjaranya. Ini mempertahankan apa yang diyakini, maksudnya tidak mudah. Tapi setelah Abu Hanifah, muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi berbeda pandangan dengan gurunya. Abu Yusuf Al-Qadhi menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim, sehingga mazhab Hanafiyah bisa dikuasai, negara bisa dikuasainya. Kemudian Abu Yusuf memerintahkan pula muridnya dan murid gurunya, yaitu Muhammad bin Hasan, menjadi seorang qadhi juga. Jadi dua orang menjadi qadhi di suatu negara, udah menjadi kekuatan besar. Dan kemudian terus turun temurun gitu mereka memegang kedudukan jabatan di hukum, sehingga jabatan di negara, sehingga mereka mampu menyebarkan mazhab mereka. Sampai terakhir adalah kita mengenal khilafah terakhir, yaitu khilafah Utsmaniyah. Itu mazhabnya semua dari awal sampai akhir itu khilafah Utsmaniyah itu mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafiyah, sehingga Turki sampai sekarang mazhabnya Hanafi. Sehingga walaupun dia diserang sendirian, masih posisinya kuat. Karena saya punya kekuatan, punya kekuasaan. Walaupun mungkin secara hujjah bisa menang, bisa kalah, tapi mazhab mereka masih tetap nggak bisa dihapuskan, tidak bisa dihapuskan. Abu Hanifah di sini namanya adalah An-Nu'man. Pertama itu namanya adalah An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Kunyahnya siapa? Nah, ini sekarang kadang santri yang ngantuk saya tanya gitu. Abu Hanifah kunyah siapa? Kaget dia. Siapa kunyah Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Kunyahnya Abu Hanifah siapa kunyahnya? Padahal Abu Hanifah kunyahnya ya Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah kunyahnya siapa? Ya Abu Hanifah. Kunyah itu kan yang diawali dengan Abu atau Ummu atau Ibnu. Ibnu Umar itu kunyahnya Abdullah bin Umar. Abu Abdillah itu kunyahnya fulan misalkan. Abu Hanifah, ya itu kunyahnya Abu Hanifah. Kadang santri kalau ngantuk saya tanya begitu dia langsung kaget. Dan mesti tanya, Abu Hanifah kunyah siapa? Mesti hilang sudah, kaget duluan ditanya. Namanya adalah Nu'man bin Thabit dan kunyahnya Abu Hanifah. Nasab beliau diperselisihkan apakah dia ini asalnya orang Persia atau orang Arab. Tapi memang yang lebih kuat di kalangan para ulama yang mengatakan Abu Hanifah ini memang berasal dari negeri Persia. Artinya bukan keturunan orang Arab. Tapi Abu Hanifah ini terkenal dengan kecerdasannya. Nanti akan kita lihat bagaimana kecerdasan beliau. Tarikh perjalanan hidup beliau, lahir pada 80 Hijriyah, wafat pada tahun 150 Hijriyah. Di saat Abu Hanifah wafat, di saat itu pula Imam Syafi'i lahir. Coba tadi Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, wafat 204. Di tahun yang sama Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Maka Imam Syafi'i nggak pernah bertemu dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Baik, ra'a Anas bin Malik, berarti dia seorang tabi'in karena beliau pernah melihat Anas ibnu Malik. Baik. Kemudian di sini dari dua, setelah kita mengenal namanya, kisahnya, Abu Hanifah tadi gurunya siapa kalau masih ingat tadi silsilah nasabnya? Gurunya yang paling inti dalam Abu Hanifah itu adalah Hamad bin Abi Sulaiman.
Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini adalah guru inti dari Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kisah singkatnya, karena kalau panjang nanti menjadi satu buku. Karena buku tentang Abu Hanifah ini banyak. Karena Abu Hanifah itu banyak dizalimi, maka buku yang membela pun banyak. Abu Hanifah ini karena banyak dizalimi, maka buku yang membela pun banyak. Termasuk salah satu yang membela adalah ulama-ulama di mazhab yang lain. Bukan mazhabnya Abu Hanifah justru. Kalau ulama mazhab Hanifah membela Abu Hanifah, wajar karena dia imamnya. Tapi uniknya mazhab itu adalah ketika dia bisa menghormati mazhab lain, bahkan membela imam mereka. Ini yang menafikan yang sering dikatakan kalau bermazhab itu pasti fanatisme. Memang ada, nggak usah bermazhab, tinggal di masjid aja bisa fanatisme. Bangun aja masjid bisa fanatisme. Bangun sekolahan, bangun yayasan, bangun ormas bisa fanatisme. Nggak usah nunggu mazhab yang sudah lama hidup. Maka sehingga apa? Salah satu buku yang cukup bagus dan banyak keunikan di dalamnya adalah bukunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, beliau ini seorang Syafi'iyah. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita lebih mengenal. Kita kalau Ibnu Hajar biasanya yang mengarang Fathul Bari, kan begitu, Syarah Sahih Bukhari. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan, itu lama, itu abad ke-8. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ini baru kemarin, abad ke-10 atau abad ke-11. Ibnu Hajar Al-Haytami. Baru berapa abad yang lalu, 200 atau 300 tahun yang lalu. Ibnu Hajar Al-Haytami ini punya kitab judulnya Al-Khairatul Hisan fi Manaqibi Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man. Kebaikan-kebaikan yang banyak tentang sirah sejarah imam yang mulia, yang paling mulia bahkan dikatakan Al-Imamul A'zam, imam yang paling mulia, yaitu siapa? Abu Hanifah An-Nu'man. Dia mazhabnya karyanya orang berpendapat Syafi'iyah. Beliau salah satu imam Syafi'i yang sangat penting dalam mazhab Syafi'i, itu siapa? Ibnu Hajar. Tapi di sisi lain justru dia menuliskan kitab yang membantah orang yang mencela Abu Hanifah. Karena beliau sebutkan di muqaddimah, kenapa saya menulis kitab ini, kata beliau, karena di sana ada banyak orang yang mencela beliau, sedangkan beliau itu seorang imam yang agung, maka saya akan bela melalui tulisan ini. Salah satu yang dituliskan di situ adalah bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah ini ayahnya dulu seorang pedagang kain sutra. Seorang pedagang kain sutra, dan dulunya ayahnya seorang budak, kemudian dibebaskan. Pedagang kain sutra. Maka karena pedagang kain sutra, anaknya lah menjadi penerus ayahnya. Maka seringkali dia dibawa ke pasar sama ayahnya, berlatih untuk berdagang kain sutra. Maka Abu Hanifah ini sedikit berduit, sedikit punya uang, karena kain sutra kan lumayan. Namun suatu saat ketika Abu Hanifah sedang bolak-balik ke pasar sama ayahnya, dia dipanggil oleh Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran. Dalam kisah yang lain juga dipanggil oleh Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, ditanya, "Kamu ini mondar-mandir dari mana?" Kata beliau, "Dari pasar." "Dari pasar," kata beliau. Lalu kemudian nasihati, "Seandainya kamu mengkhususkan waktu untuk belajar ilmu fikih, itu lebih baik bagi dirimu dan bagi akhiratmu." Maka kemudian termotivasilah dari situ. Kemudian dia duduk di majlisnya para ulama, dan kemudian dia duduk di majlisnya Hammad ibnu Abi Sulaiman lebih daripada 8 tahun. Duduk di majlisnya Hammad ibnu Abi Sulaiman, duduk 8 tahun belajarnya. Tapi ini sudah umur dewasa ya, 8 tahun dia mulazamah. Dengan Hammad ibnu Abi Sulaiman sampai Hammad ibnu Abi Sulaiman meninggal. Maka yang menggantikan Hammad bin Sulaiman adalah beliau. Kursinya menggantikan kursinya Hammad bin Sulaiman adalah beliau. Siapa? Abu Hanifah rahimahullah. Ada kisah yang unik di Abu Hanifah ini ketika ia ini biar menghilangkan sedikit ngantuk. Abu Hanifah ini terkenal dengan kecerdasannya dan pintar analisa. Dia kalau analisa pasti tepat. Setiap melihat orang dianalisa, ini orang ini begini. Bukan suudzon, tapi dia melihat dari gerak-geriknya, cara berbicaranya, wajahnya dan seterusnya. Abu Hanifah ini kan seumuran dengan satu Sufyan Ats-Tsauri, dua Syarih bin Abdillah Al-Qadhi, kemudian yang tiga Mis'ar Ibnu Qudam. 4 orang ini seumuran. Sufyan Ats-Tsauri, Syarih bin Abdillah Al-Qadhi, kemudian Mis'ar Ibnu Qudam. Ini seumuran dengan Abu Hanifah. 4-4-nya ini dipanggil sama khalifah
ditangkap gitu, dipaksa untuk datang ke kerajaan. Untuk apa? Untuk dijadikan qadhi. Karena ini 4 ulama semua ini. Jadi dipaksa. Ini bayangkan zaman dulu bukan daftar, yang dipaksa, didatangkan penuh dengan penjagaan ketat gitu. Maksudnya mereka nggak bisa kabur sudah. Dalam perjalanan menuju kerajaan, maka Abu Hanifah iseng dia. Abu Hanifah mengatakan, biar aku menganalisa dulu kalian. Saya mau ngiseng dulu. Nanti kalau saya sampai di sana, saya akan mengelak. Saya akan cari alasan bagaimana saya nggak jadi qadhi. Itu cara saya. Kalau kamu ya Sufyan, dan Abu Hanifah ini agak sedikit ada gesekan sama Sufyan. Abu Hanifah sama Sufyan ini agak sedikit gesekan. Biasa, kita harus memaklumi bahwasanya walaupun mereka sehebat apapun seorang alim, mereka ini tetap manusia. Yang mereka tetap ada persaingan. Itu penting. Jadi juga kita sebagai penuntut ilmu, ketika terjadi ada gesekan di antara ustadz karena hawa nafsu, itu juga kemudian tidak mati rasa. Oh biasa, mereka manusia, sama-sama kita. Bedanya mereka ada ilmunya, kita nggak ada ilmunya. Itu aja bedanya. Kalau dia ribut, kita juga ribut, dia juga ribut, biasa aja. Mereka tidak terlepas dari manusia, bukan malaikat. Maka Abu Hanifah dengan Sufyan, Abu Hanifah mengatakan kepada Sufyan, kalau kamu ya Sufyan, kamu nanti lari, kabur. Kamu nggak berani ngadepin khalifah. Lihat aja nanti di jalan kamu lari. Itu kata Abu Hanifah ada Sufyan. Sufyan dia memalingkan karena Sufyan itu memang sedikit ada gesekan dengan Abu Hanifah. Kemudian yang satu lagi kata Mis'ar, kata Abu Hanifah ke Mis'ar, kalau kamu ya Mis'ar, kamu nanti berubah menjadi orang gila. Karena kamu nak jadi orang gila dan kamu akan ditolak. Kalau kamu ya Syarik, kamulah akan menjadi seorang qadhi. Perjalanan terus perjalanan. Kemudian tiba-tiba Sufyan sakit perut. Nah, itu adalah awal kisahnya. Benar. Sufyan sakit perut. Kata Sufyan, saya sakit perut, saya mau buang hajat. Padahal cara Sufyan untuk melarikan diri. Kata Sufyan, saya mau buang hajat di sana. Dijaga, karena itu penjagaan, nggak boleh kabur. Dijaga sama penjaganya. Ya sudah, sana kami ikuti. Lalu kemudian ada tembok di situ. Sufyan buang hajat di balik tembok. Masa kamu saya buang hajat, kamu berdiri di samping saya? Enggak, kamu di balik tembok, saya di balik tembok ini. Tapi tetap kelihatan, maksudnya tetap dijaga di seliling. Jadi dia lari pun nggak bisa. Sambil dia buang hajat, dia sambil mikir gimana caranya kabur. Tiba-tiba ada orang membawa gerobak dan isinya duri-duri. Lalu kemudian lewat pas di sampingnya Sufyan. Kata Sufyan, di balik tembok ini ada orang yang mengejar-ngejar aku. Dia mau menangkapku. Tolong bantu aku untuk lari. Akhirnya Sufyan dimasukkan ke dalam gerobak itu, ditutup dengan duri-duri, ketutup dengan kayu-kayu. Lewatlah di depan para penjaga itu. Dipanggil lama nggak keluar, ternyata sudah kelari. Jadi yang tersisa 3 orang. Sampai di istana, sampai tanah istana. Sekarang gantian Abu Hanifah diuji. Kamu yang menjadi qadhi, katanya khalifahnya. Ya khalifatul muslimin, kalau aku yang menjadi qadhi, maka rakyatmu tidak akan pernah rela. Kenapa? Karena aku ini dulunya seorang budak ayahku. Masa hakim dari mantan budak bapaknya? Kan nggak baik. Carilah seorang hakim itu yang nasabnya baik. Nah itu pintarnya Abu Hanifah ngelesnya di situ gitu. Maka oh benar, kalau begitu bukan kamu. Ini di awal-awal, karena selanjutnya nanti Abu Hanifah dipaksa untuk menjadi qadhi. Ini di awal-awal. Jadi Abu Hanifah dimaafkan, ya sudah, kamu nggak menjadi qadhi. Lalu datang Mis'ar, langsung salaman, langsung mengatakan, saya yang paling pantas menjadi qadhi. Berarti orang gila. Yang lain semuanya nolak mencari, maka langsung dibisikkan sama pembisiknya khalifah, ini orang gila. Yang lain berusaha untuk mengelak, ini kok malah minta. Jadi jangan dikasih. Tersisa siapa? 1 orang, Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Maka ketika tersisa 1 orang ini, dia mencari alasan. Kata beliau, saya ini orangnya kalau menjadi seorang qadhi, saya ini suka lemah karena saya kurang penghasilan dan seterusnya. Nanti kita berikan kamu penghasilan yang lebih. Saya ini macam-macam, dia nggak bisa, sudah. Maka dialah kemudian hari dijadi seorang qadhi. Syarik bin Abdullah al-Qadhi rahimahullah. Namun Abu Hanifah kemudian hari dipaksa untuk menjadi qadhi setelah itu, tapi Abu Hanifah kemudian dipenjarakan sampai beliau wafat rahimahullah. Taib. Masih banyak kisahnya, tapi kalau kisah kita terus nanti hilang materinya. Taib, itu hanya menghilangkan rasa ngantuk. Taib. Kemudian kita lihat Abu Hanifah dari sisi ibadah dan takwa. Karena seorang alim itu ketika kita timbang, bukan hanya ilmunya saja yang harus kita timbang, tapi sisi ibadah dan takwanya. Kenapa?
Karena ilmu yang luas tidak akan menahan seseorang dari berkata yang tidak jujur. Ilmunya bisa luas, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Jadi berusaha untuk apa? Mencari celah-celah gimana caranya mengeluarkan dirinya. Tapi ketika ada ketakwaan dan ada ibadah, maka apa yang keluar pun dengan benar-benar rasa takut kepada Allah. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketakutan kepada Allah lah yang menahan dirinya untuk berbicara sembarangan. Karena mungkin banyak di sana, banyak orang yang cerdas, pengetahuannya luas, tapi omongannya sembarangan. Banyak kan? Banyak orang cerdas, main ayat dibolak-balikkan, hadis dibolak-balikkan seenaknya sendiri. Dan menurut akal kita yang mungkin kurang, sehingga kita, oh benar juga ya. Padahal itu semua sembarangan aja dia. Karena tidak ada takut kepada Allah. Maka seorang alim itu dilihat dari sisi takwa, ibadahnya, dan dari sisi keilmuan dan kecerdasannya. Kalau dari sisi ibadahnya Abu Hanifah nggak usah ditanya. Karena Abu Hanifah itu sering disebut dengan al-watad, tiang. Kenapa dipanggil seorang tiang? Karena Abu Hanifah itu saking lamanya berdiri untuk sholat, malamnya hidup dengan sholat. Bahkan dikatakan di sini, lihat, Abu Hanifah qara al-Qur'ana kullahu fi raka'ah. Membaca Al-Quran, satu Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Mungkin atau tidak? Pertanyaan, mungkin atau tidak? Ini sering kali, wow itu apa itu, kisah dari kisah hayalan gitu. Satu rakaat mungkin atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Membaca Al-Quran, saya aja contohnya, nggak usah Abu Hanifah lah, saya yang yang lemah gitu. Membaca Al-Quran, khususnya yang sudah hafal ya, membaca Al-Quran pakai Al-Quran itu, kalau dia sudah hafal, itu satu juznya itu 15 menit bisa itu, 15 menit bisa selesai, 15 menit bisa selesai. Itu cepat bacanya. Itu saya membacanya itu cepat, itu bukan cepat sekali, masih ada batasan, maksudnya makharijul hurufnya masih kelihatan, ikhfa'nya, gunnahnya masih ada, mat-matnya masih ada, panjang pendeknya, bukan asal nabrak aja. 15 menit sampai 20 menit itu masih bisa. Abu Hanifah ini menghabiskan satu malam dalam satu rakaat. Kan bisa. Malam misalkan isya jam berapa? Misalkan katakanlah jam 7 gitu, atau jam setengah 8 sampai subuh. Berapa jam itu? Ada 10 jam misalkan. Ya bagi aja. Mungkin nggak mungkin. Dalam satu rakaat aja. Rahimahullah. Kemudian Abu Hanifah ini disebut dengan al-watad, tadi tiang, karena banyak sholat. Kemudian Abu Hanifah suatu saat dikatakan kepada dirinya, ittaqillah. Abu Hanifah kok dikatakan ittaqillah? Kalau orang yang buruk dikatakan ittaqillah, pasti dia akan mengabaikan. Abu Hanifah dikatakan ittaqillah, berubah wajahnya, merah, menguning, pucat. Kemudian dia menundukkan pandangannya. Kemudian dia mengatakan, betapa manusia itu memerlukan orang-orang yang mengingatkan seperti dirimu. Bukan justru ditolaknya. Abu Hanifah yang puncak ketakwaannya sangat luar biasa, ketika dikatakan ittaqillah, dia justru mengatakan, betapa manusia itu membutuhkan orang-orang yang mengingatkan seperti dirimu. Baik, rahimahullah. Kemudian al-ilmu wadzaka, keilmuan dan kecerdasan Abu Hanifah. Sangat terkenal kecerdasan Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah ini sering berdiskusi, berdebat dengan orang-orang yang ingkar dengan Allah, dengan ateis. Pada waktu itu banyak orang-orang yang tidak beriman dengan Allah berdiskusi. Maka lihat, ini kata Imam Malik, salah satu kecerdasan Abu Hanifah. Nah, ini kisah lagi tapi menghilangkan rasa. Abu Hanifah ini juga saya mau tanya dulu sama jamaah sekalian. Abu Hanifah ini suatu saat menghadiri walimahan pernikahan, dan walimahan ini cukup unik. Apa yang terjadi? Di walimahan ini ada dua saudara perempuan dinikahkan dengan dua orang laki-laki, sehingga dalam satu walimahan. Nah, kan kita biasa ya sekarang begitu, biar ngirit gitu. Biar ngirit walimahannya jadikan satu gitu. Jadinya dua saudara wanita dinikahkan dengan dua orang laki-laki yang berbeda. Bukan itu yang uniknya. Abu Hanifah hadir pada pernikahan itu, dia menyaksikan akadnya. Tapi ketika malam harinya yang terjadi apa? Tertukar. Nah, ini dia bahaya. Jadi istrinya tertukar. Dia misalkan akadnya sama fulan A, yang ini akadnya sama fulan B. Yang A jadikan B, yang B jadikan A. Tertukar dan terjadi hubungan. Kok bisa ya? Zaman itu bisa.
lampu masih gelap, wajah masih buram begitu kan, mungkin nggak ngelihat sebelumnya. Tahu-tahu dia ketemu, terjadilah hubungan. Pagi harinya keluarganya ribut. Gimana ini ceritanya? Berarti dia satu, masalahnya apa? Dia sekarang sedang dua orang ini menggauli bukan istrinya. Dua, gimana nasib pernikahan mereka? Menggauli yang bukan istrinya, dan gimana nasib pernikahan? Kalau hamil gimana? Kan bahaya. Maka ditanyalah kepada Sufyan. Lagi-lagi ini persaingan antara Abu Hanifah dengan Sufyan. Sufyan sama Abu Hanifah itu selalu gesekan, dan Sufyan Mis'ar sama Abu Hanifah. Ditanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kata Sufyan, mudah aja, karena itu ilmu fikih mudah sebenarnya. Jawaban ini mudah. Apa jawabannya dalam ilmu fikih? Jawaban dalam ilmu fikih mengatakan, ini persetubuhan ini atau hubungan ini bukan zina tentunya, tapi juga bukan hubungan halal yang murni halal, bukan. Tapi dikatakan hubungan syubhat. Nah, hubungan syubhat. Di hubungan syubhat. Sebagai contoh begini, sering dicontohkan dalam ilmu fikih. Contoh, seseorang masuk pulang ke rumahnya, mendapatkan seorang wanita di ranjangnya, digaulinya, ternyata tetangganya. Itu sering dikatakan begitu. Nah, seperti itu sebagai contoh. Ini dia sekarang dia bukan berzina dan nggak boleh dia dirajam atau dicambuk, nggak boleh, karena dia menggaulinya, dia tidak tahu. Lalu nanti gimana anaknya? Ah, itu dia. Itu yang disebut dengan wata' bi syubhah. Persetubuhan yang ada syubhatnya. Tidak murni halal, tidak murni haram, tapi syubhat. Ini gampang kata Sufyan. Solusinya adalah yang tadi dua orang laki-laki ini salah menggauli bukan istrinya, setiap mereka membayar mahar kepada yang digaulinya. Karena itu sebagai denda. Seperti itu memang dalam hukum syariat. Jadi membayar mahar. Karena kamu sudah menggauli dan sudah menghilangkan keperawanannya, menggauli silahkan bayar mahar. Dan kemudian dikembalikan istrinya kepada masing-masing. Selesai masalahnya. Itu kata Sufyan. Lalu ditanya sama Mis'ar, gimana ya Mis'ar? Karena 3 orang. Kata Mis'ar, saya nggak tahu. Saya kelihatannya lebih condong kepada apa yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Tanya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, lah bukan begitu solusinya. Kalau begitu solusinya bahaya. Kenapa bahaya? Coba kalau seandainya yang tadi salah, kemudian cocok. Wah, kelihatannya saya lebih cocok sama yang saya gauli semalam. Kan bahaya. Dikembalikan pun akan hatinya masih tergantung di rumah tetangganya. Otomatis rumah tangganya akan terjadi banyak macam hal. Maka kata Abu Hanifah, panggil 2 orang itu. Laki-laki itu panggil. Maka 2 orang itu dipanggil, ditanya sama Abu Hanifah. Ini menunjukkan kecerdasan dari Abu Hanifah, dan Abu Hanifah bukan hanya sebatas solusi fikih, tapi solusi rumah tangga mereka biar harmonis. Kata Abu Hanifah, kamu cocok nggak dengan apa yang kamu gauli semalam? Wanita yang kamu gauli semalam? Oh ya, cocok. Gantian yang satu lagi, kamu cocok kan? Cocok. Itu kamu ceraikan istrimu, sekarang kita nikahkan kalian dengan yang kalian gauli semalam. Langsung dinikahkan waktu itu, dan tidak ada iddah di sini. Tidak ada iddah di sini, tidak ada tenggang. Kenapa? Karena dia setelah menikah belum menggaulinya, baru akad kan? Tadi kan baru akad, belum digaulinya. Orang yang barusan akad langsung diceraikan, nggak ada iddah. Wanita itu langsung seketika bisa menikah, maka langsung terjadi pernikahan. Kata Abu Hanifah, dengan cara ini kehidupan mereka, rumah tangga mereka nggak bisa diusik lagi, selesai masalahnya. Tapi kalau dengan caranya Sufyan tadi, nah bahaya rumah tangganya, saling melirik nanti. Lalu Mis'ar karena melihat Abu Hanifah menjawab dengan kecerdasannya, Mis'ar mengatakan kepada Sufyan, kan saya sudah pernah bilang ke kamu ya Sufyan, aku ini sangat mencintai orang ini, tapi kamu selalu melarang saya. Katanya Sufyan. Lalu kemudian Mis'ar mendatangi Abu Hanifah dan mencium keningnya Abu Hanifah. Dan Sufyan sedikit marah dengan apa yang dilakukan Mis'ar, karena Sufyan dengan Mis'ar ini lebih dekat dengan Abu Hanifah. Karena Sufyan dan Mis'ar ini para ahli hadits, muhadditsin. Walaupun mereka mewarisi ilmunya Ibnu Mas'ud, tapi mereka banyak juga bergulat di bidang hadits. Berbeda dengan Abu Hanifah rahimahumullah. Ini menunjukkan kecerdasan Abu Hanifah. Kita lihat saja di sini Imam Malik mengatakan Abu Hanifah itu kalau ingin merubah tiang ini menjadi emas, maka akan dirubahnya. Maksudnya dengan hujjahnya. Maksudnya kalau orang ini mengatakan ini tiang dari semen, Abu Hanifah bisa merubahnya dalam benak orang-orang yang mendengar Abu Hanifah menjadi emas. Karena saking kuat hujjahnya Abu Hanifah rahimahullah. Tapi demikian selalu mazhab Hanifiyah itu terpojokkan, selalu terzalimi. Dan ketika kita belajar ilmu usul fikih, ternyata nggak begitu. Kalau kita memahami fikihnya Hanafiyah itu, masya Allah, fikih Hanafiyah itu sangat kuat, sangat kuat. Hanya saja itu tadi,
isu, ya, penggiringan wacana itu memang menjadi titik poin inti. Jadi Abu Hanifah itu seakan-akan tersingkirkan dan fikihnya lemah, nggak ada apa-apanya, tidak dibangun di atas dalil dan seterusnya. Padahal fikihnya tidak tidak mudah. Sebagai contoh saja, Abu Hanifah mengatakan dalam mazhab Hanafi terkenal bahwasanya membaca Al-Fatihah dalam sholat itu bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Yang rukun sholat itu adalah membaca ayat dalam Al-Quran. Satu ayat pun sudah dibaca. Udah, baca aja misalkan inna a'tainakal kautsar, sudah Allahu akbar. Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Dalam mazhab Hanafiyah begitu. Jadi walaupun kita perlu perlu adil di sini, mereka memang tetap mengatakan bahwa utamanya membaca Al-Fatihah. Tapi utamanya aja. Artinya kalau seseorang meninggalkan baca Al-Fatihah, sholatnya tetap sah, asalkan dia membaca yang lain. Kalau kita kan langsung dengan mudah, oh itu ada hadisnya Rasulullah, apa hadisnya? Tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah, kan begitu kan? Hadisnya jelas itu. La Fatihah tapi umul kitab. Ya subhanallah, itu karena kebodohan kita. Abu Hanifah mengatakan, tahukah kita kisahnya orang yang bolak-balik disuruh Rasulullah sholat? Ada orang sholat masuk masjid, sembarangan sholatnya. Ketika selesai sholat, kata Rasulullah, balik sholat lagi diulangi. Sampai 3 kali begitu. Hadisnya ini ada di kitab sangat masyhur hadisnya. Hadis Al-Musi' fi Salati, hadisnya Abu Hurairah. Orang yang salahnya selalu salah dalam sholatnya. Dia datang salam, di sama Rasulullah, di sholat, balik lagi, belum sholat kamu. Balik lagi begitu. Sampai 3 kali baru Rasulullah mengajarkan. Apa yang diajarkan Rasulullah? Kata Rasulullah, fa idza kabbarta, kalau sudah kamu bertakbir, maka kemudian apa? Faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang Allah mudahkan dari Al-Qur'an. Rasulullah tidak mengatakan baca Al-Fatihah. Tapi Rasulullah mengatakan baca bagian dari Al-Qur'an. Kalau Al-Fatihah itu rukun, Rasulullah nggak boleh mengakhirkan penjelasan. Karena ada satu kaidah yang dikatakan bahwasanya apa? Ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat manusia membutuhkan itu nggak boleh, haram hukumnya. Orang sedang ingin mengetahui hukum khamar, lalu Rasulullah diam saja, nggak boleh. Atau kita misalkan ditanya tentang hukum sesuatu dan orang itu sedang membutuhkan, kita diam, mengakhirkan, nggak boleh. Itu diharamkan. Itu kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Sedangkan Rasulullah di sini tidak mengajarkan Al-Fatihah. Kata Rasulullah, faqra ma tayassara minal Qur'an. Berarti kan dia nanti akan baca sebagian dari Al-Quran. Kuat ya Pak Muhammad ya. Ternyata kuat juga mereka hujahnya. Lihat kata, lalu bagaimana dengan la fatihata? La salata biman lam yaqra bi Fatihah kitab, kata Abu Hanifah. La, di situ penafian. Dan penafian itu dalam ilmu usul itu ada beberapa macam. Penafian wujud. Tidak ada wujud salatnya. Padahal kan ada wujud salatnya. Berarti bukan ini maknanya. Tidak ada sah solatnya, penafian sah solat. Tidak sempurna solatnya, ya kan? Tidak sempurna solatnya. Seperti contoh, kita kan sering membaca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya kan? La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian. Apakah kita jadi kafir kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita? Enggak, tetap kita menjadi orang beriman, tapi apa? Tidak sempurna. Kata Abu Hanifah, maksudnya sholatnya nggak sempurna. Al-Fatihah itu penting, tapi nggak sempurna sholatnya. Tapi bukan rukun. Artinya kalau dia nggak baca Al-Fatihah tetap sah sholatnya. Kuat ya. Tapi jangan pindah mazhab Hanafiyah, nanti bahaya. Sama seperti begini. Saya pernah ceritakan dulu, mungkin pertemuan yang masih ingat. Kawan saya yang datang ke Turki, kemudian ketika imamnya membaca walad dhalin, kan kita biasa di Indonesia apa mengucapkan amin keras ya. Kalau Hanafiyah itu mereka membacanya pelan. Jadi membaca amin, hanya dilafatkan sendiri, sir bacanya. Membacanya pelan. Kenapa? Bukankah Rasulullah, bukankah? Lah, kata Abu Hanifah, amin itu apa artinya? Amin itu Allahumma stajib, doa. Ya Allah kabulkanlah. Asal dari doa itu dikeraskan atau dipelankan? Pelan, berarti dipelankan. Kata Abu Hanifah, iya dipelankan, iya nggak usah dikeraskan. Baik, maka nggak usah aneh gitu kalau teman-teman. Memang kelihatannya aneh, tapi anehnya itu karena kita nggak kenal, karena kita asing dengan mazhab tersebut. Bukan saya membela Abu Hanifah, tapi memang Abu Hanifah ini sering terdolim, jadi perlu kita angkat sedikit. Karena kalau Syafi'iyah sudah jelas permusuhan yang paling nyata dalam 4 mazhab itu permusuhan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Kenapa? Karena dua-duanya pernah menguasai kekuasaan. Setiap satu menguasai kekuasaan, singkirkan yang ini kuasain, singkirkan yang ini. Jadi permusuhannya nyata gitu.
Tapi di sini kita sedang membela kebenaran gitu. Abu Hanifah seorang yang mulia, sehingga fikihnya pun tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Baik. Selanjutnya di sini ada perjalanan mazhab Hanafiyah. Perjalanan mazhab Hanafiyah yang begitu panjang. Nah, yang begitu panjang di sini karena mazhab Hanafiyah itu berkembang dalam setiap zamannya, berkembang dalam setiap masanya, sehingga memiliki perjalanan. Kita lihat dulu di sana di bagian paling ujung di sana. Yang bagian paling ujung yaitu daurun nasya' wa takwin. Tahapan penetapan atau tahapan pembangunan. Jadi masih tahapan awal. Hanafi ini memiliki berapa fase? Fase yang pertama atau tahapan yang pertama adalah tahapan penetapan. Maksudnya sedang masih mulai meletakkan batu pertama lah, pondasi-pondasinya mulai diletakkan. Di sini ada yang paling inti adalah Abu Hanifah sendiri, Nu'man bin Thabit, ada Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, ada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, ada Yuzufar bin Al-Hudzail Al-Hudhali, ada Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Sebenarnya ini urutan yang paling tua, ini urutannya nggak paling tua itu. Abu Hanifah yang paling tua. Kemudian yang paling tua selanjutnya adalah Zufar. Itu yang nomor 3 setelah Abu Hanifah. Karena Zufar itu lahir 110, wafat 158. 8 tahun setelah Abu Hanifah meninggal, Zufar meninggal. Itu Zufar yang paling tua. Kemudian setelah yang paling tua Zufar, Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf baru Muhammad bin Hasan, baru kemudian Al-Hasan bin Ziyad. Tapi secara karya dan penulisan yang paling berjasa di antara berapa orang ini, 4 orang ini atau 5 orang ini adalah Muhammad bin Hasan, yang paling berjasa untuk menuliskan fikihnya Abu Hanifah. Zufar tidak didapatkan karyanya. Abu Yusuf karena dia sibuk dengan qadha, karena dia qadhi, hakim, maka karyanya ada tapi sedikit. Tapi Muhammad bin Hasan Al-Syaibani karyanya banyak. Karyanya sangat banyak, dan karya-karya inilah kemudian yang dikembangkan oleh murid-muridnya. Tahapan yang selanjutnya di sana, tahapan di mana penyebaran madhab. Sekarang sudah bukan pondasi lagi, sekarang sudah mulai menyebarkan. Karena sudah mulai dikaryakan oleh Muhammad bin Hasan. Tinggal sekarang karyanya Muhammad bin Hasan ini disebarkan dan dikembangkan lagi. Nah, di sana ada imam pertama, kita ambil paling ujung dulu, Imam At-Tahawi. Kita mengenal ada akidah Tahawiyah, begitu kan? Apa madhabnya Imam Tahawi? Imam Tahawi itu madhabnya Hanafiyah. Madhabnya Imam At-Tahawi itu bermadhab Hanafiyun. Al-Imam At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah ibnu Salama At-Tahawi rahimahullah. Dia punya kitab namanya Mukhtasar At-Tahawi. Saya akan hanya lewat karena nama-nama ini kalau bagi pemula tidak terlalu penting, kecuali bagi penuntut ilmu yang memang dia akan mendalami ilmu fikih. Kemudian di sana ada Sarakhsi punya kitab namanya Al-Mabsut. Kitab namanya Al-Mabsut. Dan kitab Al-Mabsut ini adalah syarah dari kitab Al-Kafi. Al-Mabsut ini syarah dari kitab Al-Kafi. Al-Kafi ini punya Al-Syahid Al-Hakim, yang mana Syahid Al-Hakim ini meringkas kitabnya Muhammad bin Hasan. Kitabnya Muhammad bin Hasan diringkas menjadi Al-Kafi. Al-Kafi disarah oleh Al-Imam As-Sarakhsi dalam kitab yang disebut Al-Mabsut. Kemudian ada Al-Imam Al-Kasani. Al-Imam Al-Kasani, kitab namanya Bada'i'us Sana'i. Ini ada kisah, gak apa-apa kita kisahkan karena kisahnya ini cukup unik. Al-Imam Al-Kasani ini, Al-Imam Alauddin Al-Kasani. Al-Kasani ini berguru dengan Al-Imam As-Samarqandi. Gurunya namanya As-Samarqandi. Imam As-Samarqandi ini punya anak perempuan yang bernama Fatimah. Anak perempuan bernama Fatimah. Dan anak perempuan ini sangat alimah. Seorang ahli ilmu yang luar biasa. Karena ia duduk selalu hadir di majlis ayahnya. Kebetulan Fatimah ini dilamar oleh anak-anaknya para raja, para pejabat, tapi semuanya ditolak. Kemudian Al-Imam Al-Kasani ini mulazamah dengan gurunya terus, dekat dengan gurunya, sampai gurunya mengaryakan suatu kitab namanya Tuhfatul Fuqaha. Judul kitabnya adalah Tuhfatul Fuqaha.
kitab Tuhfatul Fuqaha ini beliau belajar dengan gurunya. Al-Imam Al-Kasani belajar dari penulisnya langsung, As-Samarqandi. Setelah dia belajar, kemudian dia mensyarahnya. Dibuat penjelasan lebih luas lagi tentang kitab Tuhfatul Fuqaha. Setelah mensyarahnya, diberikanlah kepada gurunya. Wahai guru, inilah syarah apa Tuhfatul Fuqaha. Gurunya sangat senang. Karena sangat senang, maka kemudian apa yang terjadi? Kata gurunya, sebagai hadiah dari karya bukumu ini, maka bukumu ini menjadi mahar untuk putriku. Begitu dia. Jadi makanya kata para ulama, syaraha tuhfatahu wa tazawwaja ibnatahu. Ia mensyarah tuhfahnya dan kemudian menikahi putrinya. Jadi menikahi putrinya. Jadi dapat dua kebaikan, masya Allah. Syarah tuhfahnya dijadikan mahar untuk putrinya. Kadang santri begitu, kalau saya nggak bisa, saya nggak punya putri. Santri begitu, saya aja nggak punya kitab. Kalian macam-macam, nggak ada. Baik, Al-Karhi. Di sini ada Imam Al-Karhi. Jadi kitab Bada'i'us Sana'i ini, kitab yang punya Al-Kasani ini adalah syarah dari Tuhfatul Fuqaha tadi. Yang gara-gara kitab ini Bada'i'us Sana'i, inilah beliau mendapatkan putrinya, gurunya itu As-Samarqandi. Tapi ada kisah yang lain lagi nanti. Di sini ada juga, ada Ibnu Abidin, kebalikannya. Dia menolak tawaran gurunya. Kenapa? Nanti kita akan ceritakan. Al-Imam Al-Karhi punya kitab namanya Mukhtasar Al-Karhi. Al-Imam Al-Karhi ini sebenarnya sezaman dengan At-Tahawi atau di bawahnya. Tapi beliau di sini disebutkan ke berapa, entah mengapa yang mengurutkan saya nggak tahu. Mukhtasar Al-Karhi. Kemudian Al-Imam Al-Quduri, Mukhtasar Al-Quduri, ini juga matan yang sangat penting dalam Hanafiyah. Al-Imam Al-Quduri. Kemudian ada al-imam yang selanjutnya Al-Mirghinani. Ini santri kalau suruh ngapal susah dia. Ini nama-nama kok susah sekali. Quduri, Mirghinani, Karhi, Kasani, opo ini. Karena memang ini rata-rata ulama ini adalah ulama bukan orang-orang Arab. Maksudnya mereka orang-orang dari Persia, dari Iran, dari negeri-negeri Bukhara misalkan. Jadi lakop-lakopnya atau penisbatannya pun aneh gitu. Berbeda misalkan kalau kita misalkan Al-Qurashi gitu kan udah jelas, oh dia dari Quraisy misalkan, atau misalkan Al-Hudhali dari Hudhail. Jadi kita, tapi ini kan Al-Mirghinani, Al-Kasani, Al-Quduri, susah. Kitab Al-Mirghinani ini punya kitab matan namanya Bidayah, Bidayatul Mubtadi. Beliau kemudian memiliki syarah yang menuliskan matan ini, punya syarahnya juga, namanya kitab Al-Hidayah. Kitab Al-Hidayah. Jadi Al-Hidayah fi Syarhil Bidayah. Jadi begitu. Bidayah matan disyarah menjadi kitab namanya Al-Hidayah. Sama penulis syarah dan matannya sama Al-Imam Al-Mirghinani. Kemudian yang terakhir ada Al-Imam An-Nasafi punya kitab Kanzud Daqa'iq. Al-Imam An-Nasafi ini tafsirnya juga terkenal dan beliau adalah seorang Hanafiyul madhab dan kitabnya Kanzud Daqa'iq. Kanzud Daqa'iq inilah yang syarahnya banyak sekali. Kanzud Daqa'iq ini saya lihat syarahnya seperti syarahnya Minhajut Talibin di kitab dalam Syafi'iyah. Syafi'iyah punya kitab namanya Minhajut Talibin, punya Imam Nawawi. Itu syarahnya mungkin ada 100 lebih. Yang tercetak baru 30%. Yang lainnya ada yang hilang, ada yang masih menjadi menjadi makhtutat atau manuskrip. Masih belum tercetak. Seperti ini juga Kanzud Daqa'iq. Kanzud Daqa'iq ini syarahnya juga banyak. Baik, punya Al-Imam An-Nasafi. Ini di mana tahapan tersebarnya madhab. Kemudian sekarang adalah daurul istiqrar, tahapan stabil, kestabilan madhab. Jadi sekarang madhab sudah stabil. Seperti sekarang, zaman sekarang sudah jelas. Madhab Hanafiyah mudah untuk didapatkan dan mudah kita untuk mencari hujjahnya, mudah kita mencari alasannya dan bantah-bantahnya. Sudah mudah. Zaman dulu masih susah. Dan yang paling inti di dalam tahapan ini ada dua orang. Yang pertama satu Ibnu Nujaim punya kitab namanya Al-Bahrul Ra'iq. Ini syarah dari Kanzud Daqa'iq. Yang tadi punya An-Nasafi. Al-Bahrul Ra'iq ini punyanya Ibnu Nujaim, ini syarah dari Kanzud Daqa'iq punyanya An-Nasafi. Kemudian ada juga Ibnu Abidin, ini tadi Ibnu Abidin itu namanya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abidin. Punya kitab namanya Raddul Muhtar. Ini hasyiyah. Jadi kalau ulama itu mengaryakan kitab itu pertama matan. Kalau matan itu mukhtasar, ringkas dia.
Saya sering bercanda sama para santri, mantan tuh seperti mantan, ringkas. Biar mereka ingat gitu. Matan itu ringkas. Kata-katanya pun ringkas, maka membutuhkan apa? Syarah, lebih luas. Syarah ini sudah luas, tapi terkadang syarah ini belum lengkap. Maka kalau setelah syarah namanya ada sebut hasyiyah. Hasyiyah ini lebih ringkas daripada syarah, tapi hanya melengkapi saja. Oh, kurang di sini sebutkan, kurang di sini sebutkan ini. Raddul Muhtar ini hasyiyah. Hasyiyah berarti dia ada syarahnya. Syarahnya apa? Kita lihat dari urutan matannya. Matannya namanya Tanwirul Absar. Punyanya At-Timirtashi. Al-Khatib At-Timirtashi. Tanwirul Absar. Disyarah oleh Al-Imam Al-Haskafi menjadi, masih ingat enggak? Masih ingat? Raddul Muhtar, syarahnya Tanwirul Absar itu adalah Ad-Durrul Mukhtar. Ad-Durrul Mukhtar. Kemudian dikasih hasyiyah oleh Ibnu Abidin, Raddul Muhtar. Ibnu Abidin ini punya guru namanya Al-Aqad. Ini yang tadi saya ingin kisahkan. Al-Aqad ini punya putri. Ibnu Abidin ini sangat rajin, dilihat dia menuliskan karya banyak, ditawarilah sama gurunya. Gimana kalau engkau menikahi putriku? Lalu kata Ibnu Abidin, tunggu, aku akan bermusyawarah dulu dengan ayahku. Maka dia datang kepada ayah. Wahai ayah, saya ditawari oleh guru saya untuk menikahi putrinya. Gimana? Kata ayahnya jangan. Dikatanya jangan, beda sama tadi. Kenapa jangan? Karena sebabnya itu, kalau seandainya engkau nanti terjadi keributan antara dirimu dengan istrimu, maka engkau berdosanya 2 kali. Kenapa berdosa 2 kali? 1, kamu berdosa kepada mertuamu. 2, kamu berdosa kepada gurumu. Jadinya sehingga jangan sekali-kali menikahi putri gurumu. Seperti itu kata ayahnya. Maka kemudian akhirnya apa? Mundur dia. Benar kata dia. Oh ya benar juga. Kan namanya rumah tangga, kan gak ada yang tahu. Kalau nanti ada percekcokan, keributan, 1 dia akan ribut sama mertuanya, ribut pula sama gurunya. 2 kali dia double dosanya. Maka dia mundur dan menolak tawaran gurunya. Nah, ini beda kisahnya dengan Al-Kasani tadi. Rahimahumullah. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena sebenarnya Imam Malik. Sudah halaman keberapa itu, Im? Masya Allah, cepat kita jalannya. Break dulu? Baik. Kalau break, kita nanti lanjutkan jam berapa? Berapa menit? 15 menit. Baik, 15 menit kita break, lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Baik, ilahuna.